Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 661, Alam Semesta Purba Kaisar Muda Yang Xiaotian. Setelah berkultivasi selama 300 tahun, dan memahami 9 jenis niat pedang tertinggi, bakat pedang Dao seperti itu tidak dapat disangkal menakjubkan. Banyak murid yang muncul sebagai yang terkuat di kekaisaran setelah pertempuran untuk keilahian, bahkan setelah hampir 1000 tahun berkultivasi, mungkin belum tentu mampu memahami 9 jenis niat pedang tertinggi. Di bawah pengawalan sekelompok orang kuat dari Aula Dewa Pedang, Su Feng berjalan ke sini dengan sikap arogan. Untuk menilai master pedang, ada lebih dari selusin titik penilaian. Su Feng tiba di salah satu dari mereka dan berkata kepada penatua yang menilai, "Penatua Lin, saya ingin mengikuti penilaian Dewa Pedang Bintang 9. Ketika semua orang mendengar Su Feng memang ada di sana untuk mengikuti penilaian Dewa Pedang Bintang 9, mereka semua terkejut. Jika Tuan Su Feng lulus ujian Dewa Pedang Bintang 9, dia akan menjadi Dewa Pedang termuda dalam sejarah Aula Dewa Pedang. Saat itu giliran Xiaotian di titik penilaian tempat dia mengantre. Penilai pertama-tama memeriksa usia tulang Xiaotian, yang berusia 23 tahun, lalu bertanya apa yang ingin dinilai Xiaotian. Aku juga ingin mengikuti penilaian Dewa Pedang Bintang 9. Begitu Xiaotian berbicara, penatua penilai yang mendaftar untuk Xiaotian tercengang. Banyak murid di sekitar juga terkejut. Anak muda, kau ingin mengikuti ujian Dewa Pedang Bintang 9. Seorang murid dari sebuah klan tertawa dan berkata, bolehkah aku tahu alammu saat ini? Secara umum, mereka yang menilai Dewa Pedang berada di alam roh surgawi. Tentu saja, tidak seorang pun percaya Xiaotian berada di alam roh surgawi. Sementara itu, beberapa tokoh terkemuka Aula Dewa Pedang yang mengikuti Su Feng juga mendengar suara Xiaotian dan memperhatikannya. Ketika para ahli dari Balai Dewa Pedang menyadari bahwa yang datang adalah Xiaotian, ekspresi mereka berubah drastis. Kaisar Muda Alam Semesta Primordial, Yang Xiaotian. Kaisar Muda Alam Semesta Primordial Yang Xiaotian. Dalam sekejap, semua orang di aula besar sangat terkejut, semua mengalihkan perhatian mereka ke Xiaotian. Banyak murid yang berdiri di samping Xiaotian begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Murid yang baru saja bertanya tentang keadaan Xiaotian saat ini begitu ketakutan hingga ia pingsan di tempat. Dialah orang yang mengamankan tempat pertama dalam pertempuran untuk keilahian, orang yang memahami prasasti langit dan bumi, Kaisar Muda Alam Semesta Primordial Yang Xiaotian. Ya, itu dia. Di Laut Binatang Surgawi, dia menggunakan 13 buah suci alam semesta primordial untuk menghadapi gelombang binatang surgawi yang mengerikan, Kaisar Muda Alam Semesta Primordial. Meskipun Xiaotian tidak muncul dalam 2 tahun terakhir, legenda tentangnya di benua Zongtian telah tumbuh semakin mistis, berlimpah, dan surgawi. Terutama sejak Xiaotian, dengan 13 buah suci alam semesta primordial, berhadapan dengan gelombang mengerikan dari binatang surgawi di Laut Binatang Surgawi, hampir semua orang sekarang menyebutnya sebagai Kaisar Muda Alam Semesta Primordial. Su Feng, yang datang untuk mendaftar ujian Dewa Pedang Bintang 9 dengan semangat tinggi, ekspresinya berubah berulang kali. Pemuda ini adalah Kaisar Muda Alam Semesta Primordial Yang Xiaotian. Yang Xiaotian bukan hanya menjadi objek pemujaan fanatik oleh banyak jenius pedang Dao di benua Zongtian, tetapi ia juga menjadi mimpi buruk bagi banyak orang lainnya. Bahkan dia, yang diakui sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di Aula Dewa Pedang, merasa putus asa setiap kali memikirkan Xiaotian. Kedatangan Xiaotian bagaikan gunung kekacauan yang sangat besar, menghancurkan para jenius pedang Dao di benua Zongtian, membuat mereka terengah-engah. Tetua dari Aula Dewa Pedang yang mendaftarkan Xiaotian berdiri ketakutan, menatap Xiaotian seolah-olah melihat binatang buas kekacauan yang ganas, dan berkata, jadi ternyata kau adalah Kaisar Muda Alam Semesta Primordial. Kemudian dia bertanya, bolehkah aku tahu di alam mana Kaisar Muda Alam Semesta Primordial berada saat ini? Setelah bertanya, dia buru-buru menambahkan, saya tidak bermaksud menyinggung, saya hanya mengikuti prosedur pendaftaran. Xiaotian menatap tetua dari Aula Dewa Pedang dan berkata, alam suci, tahap akhir level ke-10. Mendengar Xiaotian secara langsung mengatakan dia berada di tahap akhir tingkat ke-10 alam suci, semua orang tercengang. Berusia 23 tahun, pada tahap akhir tingkat ke-10 alam suci. Peristiwa ini benar-benar menggemparkan seluruh surga dan alam semesta. Di benua Zongtian, banyak talenta menakjubkan di usia 23 tahun baru saja menerobos ke alam kaisar. Pada saat yang sama,
Orang-orang teringat akan pertempuran untuk menyegel para dewa, saat Xiao Tian yang berada di alam Sein level kelima telah mampu menekan roh surgawi di level kelima secara luar biasa, sekarang dia sudah berada di puncak alam Sein level ke-10. Bukankah dia bisa? Mengikuti Su Feng adalah sekelompok roh surgawi tingkat ke-10, yang juga memikirkan hal ini, dan tidak dapat menyembunyikan rasa takut mereka saat melihat Xiao Tian. Silakan ikuti saya, Tuan, kata tetua yang telah mendaftarkan Yang Xiao Tian, berbicara dengan hormat sebelum memimpin Xiao Tian menuju Sword God Plaza. Penilaian untuk menjadi master pedang tidak memerlukan ujian bertahap seperti yang dilakukan apoteker, seseorang dapat langsung mengikuti penilaian untuk Dewa Pedang Bintang 9. Untuk menilai Dewa Pedang Bintang 9, sebenarnya cukup sederhana, seseorang hanya perlu mengaktifkan prasasti Dewa Pedang Bintang 9 di Plaza Dewa Pedang. Jadi tidak mesti harus bisa menembus alam roh ketuhanan. Melihat Xiao Tian menuju ke Sword God Plaza, semua orang dengan gembira bergerak menuju alun-alun. Sword God Plaza sangat luas, dengan 17 patung besar berdiri tegak, masing-masing mewakili para Grand Hall Master historis dari Sword God Hall. 17 patung berdiri di kedua sisi alun-alun, dan masing-masing memancarkan aura ki pedang yang menakjubkan. Di tengah alun-alun terdapat dua prasasti. Yang satu adalah prasasti Dewa Pedang Bintang 9, dan yang satu lagi adalah prasasti Dewa Pedang Bintang 10. Xiao Tian mendekati prasasti Dewa Pedang Bintang 9. Semua orang menahan napas. Seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semenjak zaman dahulu kala ketika Aula Dewa Pedang didirikan, hanya 3 orang yang mampu mengaktifkan prasasti Dewa Pedang Bintang 9 saat berada di alam suci. Pedang Ki menyelimuti seluruh tubuh Xiao Tian. Pedang Dewa Azure, Pedang Dewa Penembus Langit, Pedang Dewa Bayangan, dan 6 pedang dewa lainnya melayang di sekitar tubuhnya. Didorong oleh kekuatan jantung 15 pedang Xiao Tian, cahaya dari 9 pedang dewa bersinar ke 9 langit. Tiba-tiba, pedang dewa biru melepaskan niat pedang yang mencengangkan, dan dengan serangan dahsyat, pedang itu mengenai prasasti Dewa Pedang Bintang 9. Niat pedang dewa biru. Untuk menjadi dewa pedang, seseorang mesti memiliki lebih dari 9 macam niat pedang. Oleh karena itu, seseorang harus menyerang prasasti Dewa Pedang dengan lebih dari 9 niat pedang dan kekuatan setidaknya roh surgawi pada tingkat pertama untuk mengaktifkan prasasti dewa. Di bawah kendali Xiao Tian, pedang surgawi penembus langit, pedang surgawi bayangan, dan 7 pedang surgawi lainnya juga meletus dengan niat pedang yang mencengangkan, masing-masing menyerang prasasti Dewa Pedang secara bergantian. Setelah setiap pedang dewa dihunus, prasasti Dewa Pedang semakin menyala, dan ketika ke-9 pedang dewa telah menghantamnya, tiba-tiba, prasasti itu meletus seperti gunung berapi, menyemburkan cahaya pedang yang mengerikan. Secara umum, mengaktifkan prasasti Dewa Pedang dan membuat cahaya pedang mencapai jarak 100 meter sudah dianggap lulus. Cahaya pedang yang menjangkau 1 li sangatlah langka, dan mencapai 100 li merupakan hal yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Sebagian besar penilaian Dewa Pedang melihat cahaya pedang hanya mencapai 100 meter. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang meledak dari prasasti Dewa Pedang langsung mencapai 1 li dan kemudian melesat hingga 100 li dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah itu mencapai 200 li, 300 li, 1000 li. Ketika cahaya pedang menembus langit dan mencapai 1000 li, semua orang sangat terkejut. 100 li saja sudah merupakan sesuatu yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun, apalagi 1000 li. Dan cahaya pedang dari prasasti Dewa Pedang terus melesat menuju kedalaman langit, dengan cepat menembus 9.000 li. 10.000 li. Ada banyak sekali ahli pedang dewa di Aula Pedang Dewa, namun selama penilaian Dewa Pedang, hanya ada satu yang cahaya pedangnya mencapai 10.000 li. Hanya ketika niat pedang yang disadari oleh setiap individu menjadi sangat kuat dan kekuatan tempur yang dilepaskan dengan setiap niat pedang mencapai tingkat yang mengerikan, cahaya pedang dari prasasti Dewa Pedang dapat mencapai setinggi 10.000 li. Bab 662, Tidak di Jurang Pedang. Kerumunan orang melihat bahwa setelah cahaya pedang prasasti Dewa Pedang menerobos 10.000 mil, ia masih melesat menuju bagian cakrawala yang lebih tinggi dan lebih dalam dengan kecepatan yang mengagumkan. Dipengaruhi oleh kekuatan cahaya pedang dari prasasti Dewa Pedang, cakrawala bergetar. Cahaya pedang dari prasasti Dewa Pedang bersinar lama sekali. Setelah waktu yang lama, hal itu berangsur-angsur mereda. Kerumunan itu tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, tetua yang bertanggung jawab atas penilaian akhirnya tersadar kembali, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Selamat, tuanku, karena telah lulus sertifikasi Dewa Pedang Bintang 9.
Begitu dia berbicara, aula besar itu menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Yang Xiaotian dengan hormat. Sebelum Yang Xiaotian, hanya 3 orang yang mengaktifkan prasasti Dewa Pedang Bintang 9 dengan kekuatan alam suci, namun hanya Yang Xiaotian yang bisa mengaktifkannya dan membuat pancaran pedang mencapai 10.000 mil. Pada saat itu, sang tetua bertanya lagi, apakah tuanku ingin melanjutkan penilaiannya? Lanjutkan penilaian. Kerumunan orang sangat terguncang setelah mendengar ini, mengalihkan pandangan mereka ke prasasti pedang Dewa Bintang 10 yang jauh. Sebelum Yang Xiaotian, tak seorang pun di alam suci pernah mengaktifkan prasasti Dewa Pedang Bintang 10. Akankah Yang Xiaotian melanjutkan penilaian Dewa Pedang Bintang 10? Kalau saja Yang Xiaotian mengaktifkan prasasti Dewa Pedang Bintang 10 di alam suci, hal itu pasti akan mengguncang seluruh dunia di surga. Untuk mengaktifkan prasasti Dewa Pedang Bintang 10, seseorang hanya perlu memahami lebih dari 9 maksud pedang. Akan tetapi, serangannya harus menggunakan kekuatan yang setidaknya setara dengan alam Dewa Surgawi tingkat pertama, dipadukan dengan 9 niat pedang yang hebat. Semua orang menahan napas, memperhatikan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menatap prasasti Dewa Pedang Bintang 10 dan berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan. Status dan perlakuan yang dinikmati oleh Dewa Pedang Bintang 10 dan Dewa Pedang Bintang 9 di Aula Dewa Pedang benar-benar berbeda. Dewa Pedang Bintang 10 dapat menerima sumber daya yang sangat besar dari Aula Dewa Pedang setiap bulan, termasuk eliksir, bahan pemurnian artefak, dan akses ke buku pegangan ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya dari bagian terdalam Aula Dewa Pedang. Terlebih lagi, Dewa Pedang Bintang 10 bahkan dapat berpartisipasi dalam beberapa keputusan penting di Aula Dewa Pedang. Ini adalah bagian yang paling penting. Ketika khalayak mendengar bahwa Yang Xiaotian benar-benar berniat meneruskan penilaian Dewa Pedang Bintang 10, terjadilah keributan. Alam suci yang menantang Dewa Pedang Bintang 10 belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang leluhur Dewa Pedang tua tidak dapat menahan kegembiraannya. Yang Xiaotian mendekati prasasti Dewa Pedang Bintang 10. Su Feng mengepalkan tangannya erat-erat, juga menatap tajam ke arah Yang Xiaotian. Mengikuti metode yang sama, Yang Xiaotian sekali lagi memanggil 9 pedang surgawi. Kali ini, dia mengaktifkan buah suci alam semesta primordial di dalam dunia laut surgawi. Tiba-tiba, cahaya ungu emas membumbung ke langit. 14 buah suci alam semesta primordial terwujud satu demi satu. Kekuatan 14 buah suci alam semesta primordial membentuk lautan luas kekuatan suci alam semesta primordial, yang melanda langit dan bumi. Semua tokoh kuat di lokasi terkejut, mundur berkali-kali. 14 buah suci alam semesta primordial. Leluhur Dewa Pedang Bintang 9 dari sebelumnya berseru dengan heran. Banyak orang tercengang saat melihat 14 buah suci alam semesta primordial yang berwarna ungu keemasan seperti matahari. 14 buah suci alam semesta primordial, tergantung di langit, menerangi dunia. Pada saat ini, bahkan miliaran pedang di ruang terdalam Sword Abyss di Sword God Hall pun menyala. Di dalam jurang, di bagian terdalam Aula Dewa Pedang, tempat kegelapan abadi berkuasa tanpa cahaya, kini, miliaran pedang di jurang pedang semuanya memancarkan cahaya pedang mereka. Pada saat ini, banyak entitas kuno yang tertidur di bagian terdalam Aula Dewa Pedang juga terbangun. 14 buah suci alam semesta primordial. Tanpa alam semesta primordial, aku tak terkalahkan. Dengan alam semesta primordial, tak terkalahkan selamanya. Tanpa alam semesta purba, aku tak terkalahkan. Itulah kata-kata penguasa langit dan bumi di masa lalu, tetapi ada juga bagian kedua, dengan alam semesta purba, aku tak terkalahkan selamanya. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan 14 buah suci alam semesta primordial dan 9 niat pedang secara bersamaan, dan pedang Dewa Biru beserta 8 pedang surgawi lainnya, satu persatu, menghantam prasasti Dewa Pedang Bintang 10. Tiba-tiba, prasasti Dewa Pedang 10 bintang memancarkan cahaya, dan sinar pedang melesat ke langit. Pada saat ini, prasasti Dewa Pedang Bintang 10 telah aktif sepenuhnya. Tak lama kemudian, sinar pedang mencapai 100 meter. Lalu, 1 li, 100 li. Setelah sinar pedang mencapai 100 li, mereka terus melesat menuju langit dengan kecepatan yang mencengangkan. 1000 li. Semua orang terguncang. Akhirnya, sinar pedang itu menembus 10.000 li dan menggelegar ke bagian terdalam langit. Baru saat itulah Yang Xiaotian menarik kembali 9 pedang surgawi dan buah suci alam semesta primordial. Semua orang tercengang untuk waktu yang lama. Di tengah keterkejutan para tokoh terkemuka yang tak dapat berkata apa-apa,
tetua yang memimpin penilaian secara pribadi menghadiahkan Yang Xiaotian jubah dan medali Dewa Pedang Bintang 10. Yang Xiaotian mengambil jubah dan medali itu, dan tanpa menunda, terbang menuju jurang pedang yang terletak di bagian terdalam aula Dewa Pedang. Dia segera tiba di Sword Abyss. Jurang pedang itu gelap dan memancarkan ki pedang yang mengerikan. Hanya karena dia mengenakan jubah Dewa Pedang Bintang 10 dan telah mengenakan medali maka dia tidak diserang oleh kekuatan penghambat jurang pedang, jadi Yang Xiaotian mengenakan jubah dan medali sebelum melompat ke jurang pedang. Setelah memasuki jurang pedang, ki pedang dari pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi gelombang pedang tak berujung, membombardir Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tidak berani ceroboh, dan mengaktifkan tubuh surgawi abadinya, mengubah kekuatan waktu menjadi penghalang waktu. Gelombang pedang yang tak berujung menghantam penghalang, bergema terus-menerus. Yang Xiaotian memandang sekelilingnya dan melihat miliaran pedang terbang melayang dalam jurang pedang, tanpa terlihat ujungnya. Yang Xiaotian melangkah lebih jauh ke dalam jurang pedang. Semakin dalam ia masuk ke dalam jurang pedang, semakin kuat pedang terbangnya, dan semakin kuat pula ki pedangnya. Di sekitar area luar Sword Abyss, hanya ada pedang terbang tingkat Sein, tetapi saat ia menjelajah lebih dalam, ia sesekali melihat pedang surgawi, meskipun itu adalah pedang surgawi yang belum melampaui kesengsaraan surgawi. Beberapa hari kemudian, ketika Yang Xiaotian mencapai bagian terdalam dari Sword Abyss, pedang terbang menjadi jauh lebih langka. Dia harus terbang beberapa saat sebelum menemukannya, tetapi ini adalah pedang surgawi yang telah melampaui kesengsaraan surgawi. Akan tetapi, dibandingkan dengan banyak pedang surgawinya, pedang-pedang ini masih jauh lebih lemah. Yang Xiaotian terus terbang semakin dalam ke jurang. Di bagian terdalam Sword Abyss, suasananya sunyi dan amat sunyi, mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung hingga ke inti. Pedang terbang yang dapat dilihatnya semakin berkurang dan jarang, terkadang setengah hari berlalu tanpa melihat satu pun. Akhirnya, bahkan sehari penuh pun berlalu tanpa sekilas pun pedang terbang terlihat. Saat Yang Xiaotian mencari pedang surgawi yang tak terukur di dalam jurang pedang, Wang Tao dan sekelompok ahli aula Dewa Pedang tiba di tepi jurang pedang. Sudah 4 hari, Yang Xiaotian belum keluar. Wang Tao bertanya dengan suara berat, menatap ke dalam jurang. Belum, kata seorang leluhur alam Dewa Surgawi, kami melihatnya masuk dengan mata kepala kami sendiri, dan kami telah mengawasinya di sini selama ini, tetapi kami belum melihatnya keluar. Ketua aula besar, sebaiknya kita masuk dan menghabisinya. Usul Dewa Pedang Bintang 10. Wang Tao menggelengkan kepalanya, bertindak di dalam jurang pedang terlalu berbahaya, jika miliaran pedang terbang meletus dalam kegilaan, kita juga bisa binasa di dalam. Dia kemudian berkata kepada semua orang, sembunyikan kehadiran kalian dengan baik. Saat Yang Xiaotian keluar, kita akan menyerang dengan sekuat tenaga dan membunuhnya dalam satu pukulan. Raja Surgawi Wan berkata kita benar-benar tidak boleh membiarkan Yang Xiaotian meninggalkan jurang pedang hidup-hidup. Sementara itu, Yang Xiaotian terus terbang semakin dalam ke Sword Abyss. Dia terus mijantung 15 pedang dan 9 niat pedang tertinggi, merasakan aura pedang surgawi yang tak terukur. Setengah bulan kemudian, dia telah mencapai ujung Sword Abyss. Tetapi dia masih tidak dapat merasakan pedang surgawi yang tak terukur. Yang Xiaotian bingung, mungkinkah pedang surgawi yang tak terukur tidak ada di jurang pedang? Kalau tidak, dengan hati 15 pedangnya dan 9 niat pedang tertinggi, mustahil untuk tidak mendeteksinya. Memang benar pedang surgawi yang tak terukur tidak ada di jurang pedang, kata Master Ding. Bab 663, 15 buah suci alam semesta primordial. Tidak ada di Sword Abyss. Hati Yang Xiaotian hancur. Tepatnya, pedang surgawi yang tak terukur adalah jurang pedang, dan jurang pedang adalah pedang surgawi yang tak terukur. Kata Guru Ding. Sebenarnya dia tidak yakin sebelumnya, tetapi setelah sampai di ujung Sword Abyss, dia memastikan bahwa Immeasurable Divine Sword telah menyatu dengan Sword Abyss. Yang Xiaotian terkejut, apakah maksud Tuan Ding adalah pedang surgawi yang tak terukur telah menjadi bagian dari jurang pedang? Bisa dibilang begitu, kata Master Ding, sama seperti alam tanpa pamrihmu. Yang Xiaotian tercengang. Memasuki alam tanpa pamrih memungkinkan seseorang untuk menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Mungkinkah pedang surgawi yang tak terukur telah mengembangkan kesadaran dan memahami konsep alam tanpa pamrih? Tebakanmu tidak salah. Pedang itu memang telah mengembangkan kesadaran, tetapi belum menguasai alam tanpa pamrih, kata Guru Ding. Sekarang setelah kau memasuki alam tanpa pamrih dan menyatu dengan jurang pedang, lihat apakah kau dapat menariknya keluar. Mendengar ini,
Yang Xiaotian segera duduk bersila, mengendalikan pikirannya, dan memasuki alam tanpa pamrih. SWOT abis terdiam. Saat Yang Xiaotian memasuki alam tanpa pamrih, dia menyatu dengan dunia jurang pedang. Langit dan bumi diselimuti kegelapan. Yang Xiaotian mendapati dirinya berada di dunia yang penuh kegelapan tak berujung. Kesadarannya terus meluas. Di ujung kegelapan, dia tiba-tiba melihat sekumpulan cahaya pedang. Gugusan yang bergejolak, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di dalam cahaya pedang, ada banyak sekali ki pedang. Waktu berlalu. Tiba-tiba, dunia SWOT abis yang sebelumnya gelap, terang benderang dengan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengalir bagai air terjun dari kehampaan tanpa henti. Semua ki pedang ini berkumpul menuju Yang Xiaotian. Terlebih lagi, ki pedang di dalam kehampaan itu tumbuh semakin banyak hingga seluruh kedalaman jurang pedang dipenuhi dengan ki pedang tak terukur yang luas ini. Tubuh Yang Xiaotian bersinar dengan cahaya 15 hati pedang tak terkalahkan. Pedang ki yang tak terukur melonjak seperti gelombang, satu demi satu. Yang Xiaotian mengembara dalam lautan ki pedang yang tak terukur, memahami hakikat. Saat Yang Xiaotian melanjutkan pemahamannya, ki pedang tak terukur tumbuh semakin banyak, bersinar semakin terang. Pedang ki yang tak terukur ini melilit tubuh Yang Xiaotian seperti peri. Pada akhirnya, Yang Xiaotian sepenuhnya ditelan oleh ki pedang tak terukur ini. Yang Xiaotian berangsur-angsur menyatu dengan ki pedang tak terukur. Yang Xiaotian tampak berubah menjadi ki pedang tak terukur, dan ki pedang tak terukur pun menjadi Yang Xiaotian. 10 hari berlalu. Tiba-tiba, lautan ki pedang tak terukur meletus dengan dahsyat. Miliaran ki pedang yang tak terukur mulai berkumpul, akhirnya membentuk sebuah pedang suci, pedang leluhur purba dari Aula Dewa Pedang, juga pedang suci pertama dari Aula Dewa Pedang. Yang Xiaotian membuka matanya, dan dengan tangan terentang, pedang surgawi yang tak terukur terbang ke genggamannya. Melihat pedang surgawi yang tak terukur di depannya, Yang Xiaotian tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Pedang surgawi yang tak terukur, sebagai salah satu dari 10 pedang surgawi agung dari alam semesta primordial, sama terkenalnya dengan pedang surgawi yang sunyi milik Kaisar Surgawi yang sunyi. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan melampaui banyak pedang surgawi yang dimilikinya saat ini. Sekarang setelah menaklukkan pedang surgawi yang tak terukur, dia akhirnya telah mengumpulkan 14 pedang surgawi. Ia hanya tinggal satu pedang lagi, pedang surgawi langit dan bumi milik penguasa langit dan bumi, dari pengumpulan ke-15 pedang surgawi. Namun, setelah menaklukkan pedang surgawi yang tak terukur, Yang Xiaotian tidak terburu-buru meninggalkan jurang pedang. Dunia SWOT abis ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Dia berencana untuk berlatih teknik pedang binatang surgawi, teknik pedang menelan matahari, teknik pedang naga agung, teknik pedang malam cerah, dan teknik pedang tak terukur, mengembangkan niat pedang mereka, lalu pergi. Dengan demikian, Yang Xiaotian mulai berlatih 5 teknik pedang hebat dalam dunia SWOT abis sambil juga mengonsumsi buah dewa takdir dan buah dewa kematian untuk kultivasinya. Tidak butuh waktu lama sebelum kelima teknik pedang hebat mencapai puncak penguasaan. Di bawah kultivasi terus-menerus dengan buah dewa takdir dan buah dewa kematian, seni surgawi Netherworld milik Yang Xiaotian dan tubuh dewa takdir surga purba miliknya juga mengalami kemajuan yang mantap. Seni surgawi Netherworld telah mencapai puncak lapisan ke-12. Tubuh dewa takdir surga primordial telah mendekati lapisan ke-10. Tepat saat Yang Xiaotian hendak mencapai terobosan dalam 5 teknik pedang hebat dan mengolah niat pedang, Wang Tao dan yang lainnya, yang telah menunggu dengan cemas di luar, menjadi semakin tidak sabar. Sudah lebih dari setahun, dan Yang Xiaotian masih belum keluar. Wajah Wang Tao muram. Ketua Aula Besar, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Jika Yang Xiaotian tidak pernah keluar, kita pasti tidak bisa menunggu selamanya, kata salah satu dewa pedang bintang 10 dengan sungguh-sungguh. Jurang pedang itu luas, jika Yang Xiaotian bersembunyi, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya. Dewa pedang bintang 10 lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan masuk sendiri, kalian semua tetap di luar," kata Wang Tao dingin lalu memerintahkan semua orang untuk bersembunyi dengan baik, dan jika Yang Xiaotian muncul, mereka harus membunuhnya dengan sekuat tenaga. Setelah itu, Wang Tao melompat dan memasuki jurang pedang. Pada saat ini, di bagian terdalam jurang pedang, Yang Xiaotian sedang memegang pedang surgawi binatang surgawi, berlatih teknik pedang binatang surgawi berulang kali. Selama sesaat, ki pedang binatang surgawi meraung dengan dahsyat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ki pedang binatang surgawi muncul, mulai berevolusi secara berkesinambungan. Bersenandung.
Tiba-tiba, pedang ki milik binatang surgawi yang terus berkembang mengembun menjadi tubuh pedang yang identik dengan pedang surgawi binatang surgawi. Itu adalah niat pedang binatang surgawi. Setelah berhari-hari berkultivasi dengan keras, teknik pedang binatang surgawi akhirnya mengembangkan niat pedang. Selanjutnya, Yang Xiaotian mulai mengolah pedang Dewa Matahari Menelan. Beberapa hari kemudian, teknik pedang matahari menelan juga mengalami terobosan, mengembangkan niat pedang matahari menelan. Sementara itu, Wang Tao telah mencari selama ini dan tiba di bagian terdalam dari Sword Abyss. Saat dia mencapai bagian terdalam Sword Abyss, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Di depannya duduk Yang Xiaotian, dengan 15 buah suci alam semesta primordial yang terkondensasi di belakangnya, cahayanya menerangi ruang tak berujung di Sword Abyss. 15 buah suci alam semesta primordial. Bahkan Wang Tao, Dewa Pedang ketiga dari Aula Dewa Pedang, terkagum-kagum saat melihat 15 buah suci alam semesta primordial di belakang Yang Xiaotian. Ketika Yang Xiaotian diuji untuk pedang Dewa Bintang 10, aktivasi 14 buah suci alam semesta purba telah mengejutkan banyak alam. Seluruh benua Zongtian masih bergolak karenanya, masih membicarakan Yang Xiaotian dan 14 buah suci alam semesta purba. Tapi sekarang, Yang Xiaotian sebenarnya telah membudidayakan 15 buah suci alam semesta primordial. Wang Tao, yang awalnya berniat membunuh Yang Xiaotian, tiba-tiba ragu saat melihat 15 buah suci alam semesta primordial di belakangnya. 15 hati pedang yang tak terkalahkan. 15 takdir kehidupan primordial campuran. Dan sekarang, 15 buah suci alam semesta primordial. Itu lebih dari sekadar menakjubkan untuk semua umur. Jika seorang yang memiliki bakat luar biasa sepanjang masa mati di tangannya, dia akan menjadi orang berdosa selama-lamanya. Dia menatap Yang Xiaotian yang tengah duduk di sana mempelajari ilmu bela diri Dewa Takdir, wajahnya muram dan sorot matanya suram, namun akhirnya dia menghela napas dalam-dalam, niat membunuh di matanya pun sirna sepenuhnya, dan dia pun kembali melalui jalan yang telah dilaluinya. Saat Wang Tao menelusuri kembali langkahnya, Yang Xiaotian membuka matanya. Dia memperhatikan kepergian Wang Tao. Faktanya, dia dapat merasakan niat membunuh yang terpancar dalam diri Wang Tao saat ini. Namun, yang tidak disangkanya adalah pada akhirnya, Wang Tao tidak bergerak dan malah berbalik dan pergi. Setelah Wang Tao pergi, Yang Xiaotian tidak meninggalkan Sword Abyss tetapi terus mengolah teknik pedang naga besar. Bulan demi bulan berlalu dengan cepat, dia bukan hanya telah menguasai niat pedang untuk teknik pedang naga agung, teknik pedang malam cerah, dan teknik pedang tak terukur, tapi dia juga telah mengembangkan seni surgawi Netherworld ke lapisan ke-13. Dan tubuh Dewa Takdir Surga Primordial akhirnya melangkah ke lapisan ke-10, mencapai alam kesempurnaan. Sayangnya, tanpa pasir waktu, tubuh surgawi abadinya tidak dapat menembus lapisan ke-10. Setelah mengolah tubuh Dewa Takdir Surga Primordial ke alam kesempurnaan, Yang Xiaotian akhirnya terbang keluar dari dunia jurang pedang. Bab 664 Kalajengking Surgawi. Yang Xiaotian muncul dari dunia jurang pedang dan mendapati bahwa rombongan praktisi kuat dari Aula Dewa Pedang yang telah menunggu di luar telah lama pergi. Beberapa bulan yang lalu, setelah Wang Tao keluar, dia telah menarik semua praktisi Aula Dewa Pedang. Oleh karena itu, Yang Xiaotian tidak diserang oleh berbagai praktisi kuat di Aula Dewa Pedang. Setelah keluar dari Aula Dewa Pedang, Yang Xiaotian berkumpul kembali dengan Sapi Kui dan bergegas kembali ke Aula Besar Apoteker. Sekarang, dia hanya kekurangan pedang surgawi langit dan bumi untuk mengolah 15 niat pedang tertinggi. Akan tetapi, tubuh surgawi abadinya harus mencapai kesempurnaan sebelum ia dapat naik ke Gunung Surgawi Kunlun. Saat ini, dia perlu mencari lebih banyak pasir waktu, jadi dia berencana untuk kembali ke Aula Besar Apoteker dan meminta Dewa Pengobatan Qitian membantunya mengumumkan pengumpulan pasir waktu. Pada saat Yang Xiaotian kembali ke Aula Besar Apoteker, Peng Long dan Xie Wuxin telah menerobos ke alam Dewa Surgawi. Melihat Peng Long dan Xie Wuxin menerobos ke alam Dewa Surgawi, Yang Xiaotian juga merasakan kegembiraan untuk mereka berdua. Keduanya sangat gembira saat melihat Yang Xiaotian lagi. Yang Xiaotian bertanya kepada mereka tentang situasi di benua Zongtian selama beberapa tahun terakhir. Ketika mengetahui bahwa Raja Surgawi Wan telah mengalahkan Raja Surgawi Pedang dan untuk sementara waktu sudah menguasai pengadilan surgawi, hati Yang Xiaotian langsung hancur, sekarang Raja Surgawi Wan yang menguasai pengadilan surgawi. Ya, Peng Long juga khawatir, 2 bulan yang lalu, Raja Surgawi Wan mengalahkan Raja Surgawi Pedang dan mengambil alih pengadilan surgawi.
Dengan Raja Surgawi Wan yang mengendalikan pengadilan surgawi, hal itu sangat merugikan Yang Xiaotian. Dengan Raja Surgawi Wan yang memegang kendali pengadilan surgawi, dengan memanfaatkan kekuatan keluarga Tian, dia telah memperluas pengaruhnya di sana. Peng Long berkata dengan sungguh-sungguh, jika Kaisar Surgawi awal yang agung tidak muncul lagi, aku khawatir pengadilan surgawi akan sepenuhnya menjadi milik Raja Surgawi Wan dalam beberapa tahun. Alis Yang Xiaotian berkerut, apakah ada berita tentang Senior Chen? Dia selalu meminta mereka untuk mencari berita tentang Penatua Zaman. Xie Wuxin menggelengkan kepalanya, masih belum ada apa-apa. Yang Xiaotian kemudian menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada mereka sebelum menuju ke kuil Dewa Pengobatan Qitian. Dewa Pengobatan Qitian sedang asyik meracik ramuan, tetapi ketika melihat Yang Xiaotian, dia berhenti meracik ramuannya dan menyambut Yang Xiaotian ke dalam istana. Dia berkata sambil tersenyum, gelarmu sebagai Dewa Pedang Bintang 10 kini lebih bergema daripada gelarku sebagai Master Aula Besar. Ini bukan gurauan dari Dewa Pengobatan Qitian, semenjak Yang Xiaotian lulus ujian Dewa Pedang Bintang 10 dengan kekuatan puncak alam suci, ketenarannya telah mengalahkan semua orang. Sekarang, banyak praktisi kuat dari Aula Dewa Pedang menyebut Yang Xiaotian sebagai Dewa Pedang Alam Semesta Primordial. Yang Xiaotian dan Dewa Pengobatan Qitian punya banyak hal untuk dibicarakan. Mereka berbicara tentang penilaian Aula Dewa Pedang, Pengadilan Surgawi, dan Raja Surgawi Wan. Setelah itu, Yang Xiaotian mengemukakan masalah pasir waktu. Tukarkan pil pemecah Dewa Tiga Kesengsaraan tingkat surgawi dengan pasir waktu. Dewa Pengobatan Qitian terkejut setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian ingin dia membantu mengumumkan pertukaran ini untuk pasir waktu. Yang Xiaotian mengangguk, saya sangat membutuhkan pasir waktu sekarang. Jika dia kekurangan pasir waktu, dia tidak akan mampu menerobos ke alam kesempurnaan dengan tubuh surgawi abadinya, dia tidak akan memperoleh pedang surgawi langit dan bumi, dan dia tidak bisa mengolah 15 niat pedang tertinggi. Tanpa tubuh surgawi abadi alam kesempurnaan dan 15 niat pedang tertinggi, dia tidak akan memiliki kesempatan melewati kesengsaraan surgawi purba. Dia pasti tidak bisa terus-terusan terjebak di puncak alam Sein 10. Sekarang, dengan Raja Surgawi Wan yang memegang kendali pengadilan surgawi, dia semakin bersemangat untuk menerobos ke alam roh surgawi. Begitu dia berhasil menerobos ke alam roh surgawi dan melewati kesengsaraan surgawi purba, dia akan memiliki tubuh surgawi ketiga, tubuh surgawi alam semesta purba. Sejak saat itu, pengembangannya berjalan lancar. Setidaknya sampai ia mencapai puncak 10 roh surgawi, semuanya akan berjalan lancar. Jadi, di atas segalanya, dia harus menerobos ke alam roh surgawi. Dewa Pengobatan Qitian berkata, sebenarnya, dengan nama dan pengaruhmu yang sekarang lebih besar dariku, jika kau mengumumkannya sendiri, aku rasa tanggapannya akan lebih besar lagi. Hanya telepon darimu yang mengatakan kau membutuhkan pasir waktu, kurasa banyak yang bersedia menawarkan pasir waktu untuk kultivasimu secara gratis. Selanjutnya, Yang Xiaotian mendengarkan nasihat Dewa Pengobatan Qitian dan pergi ke aula besar apoteker. Di sana ia mengumumkan sebuah pesan, ia akan menukar 3 pil pemecah dewa tingkat dewa kesengsaraan dengan pasir waktu. Seperti yang diharapkan, setelah pesan Yang Xiaotian disiarkan, hal itu pertama kali menimbulkan kehebohan di antara Kekaisaran Besar Shenzhou, diikuti oleh kekaisaran di sekitarnya. Setelah pengumuman, yang tersisa hanyalah menunggu. Selama masa penantian ini, Yang Xiaotian tidak tinggal diam, ia terus mengonsumsi buah dewa takdir dan buah dewa kematian untuk kultivasinya. Guru Ding berkata bahwa sekalipun tubuh surgawi abadi dan tubuh surgawi takdir surga purba miliknya dikultivasikan ke alam kesempurnaan, dan bahkan dengan 15 niat pedang tertinggi, peluangnya untuk melewati kesengsaraan surgawi alam semesta purba hanya 40%. Jadi, dia akan mengolah tubuh dewa takdir surga primordialnya hingga lapisan ke-11. Bahkan lapisan ke-12. Dengan cara ini, peluangnya akan jauh lebih besar. Hanya beberapa hari setelah Yang Xiaotian merilis pengumumannya, seorang leluhur kekaisaran tiba dengan segudang pasir waktu, dan seperti yang dikatakan Dewa Pengobatan Qitian, mereka menolak menerima 3 pil pemecah dewa tingkat dewa kesengsaraan milik Yang Xiaotian sama sekali. Setelah leluhur kekaisaran meletakkan pasir waktu, dia pergi. Menyaksikan kepergian leluhur kekaisaran yang gembira, Yang Xiaotian akhirnya percaya bahwa pengaruh Dewa Pengobatan Qitian memang lebih besar darinya. Pada bulan-bulan berikutnya, ada kunjungan tak berujung dari leluhur kekaisaran atau leluhur sekte, semuanya memberikan pasir waktu kepadanya, hampir semuanya diberikan kepada Yang Xiaotian secara gratis. Selama berbulan-bulan,
Saat Yang Xiaotian terus-menerus mengasimilasi pasir waktu, tubuh surgawi abadinya terus meningkat, akhirnya menembus lapisan ke-10, mencapai alam kesempurnaan. Terlebih lagi, setelah tubuh surgawi abadinya menerobos ke alam kesempurnaan, masih ada banyak pasir waktu yang tersisa. Jika dia terus berkultivasi, tubuh surgawi abadinya bahkan mungkin memiliki harapan untuk menembus lapisan ke-11. Karena tubuh surgawi abadinya telah mencapai alam kesempurnaan, Yang Xiaotian tidak berlama-lama lagi dan memutuskan untuk memulai perjalanannya kembali ke benua pedang segudang. Begitu dia memperoleh pedang surgawi langit dan bumi, dia akan kembali ke benua Dewa Biru, menyatu dengan hati Dewa Biru, dan dalam satu gerakan, menerobos ke alam roh surgawi. Untuk membuka istana kelima Azure God Cave Mansion, dibutuhkan 14 buah suci primordial. Kini, dia telah membudidayakan 15 buah suci alam semesta primordial, yang lebih dari cukup untuk membuka istana kelima Azure God Cave Mansion. Yang Xiaotian mengaktifkan pesawat luar angkasa abisal, melaju cepat kembali ke benua pedang segudang. Menatap ke arah benua Dewa Biru, gambaran Long Qingxuan, Wan Ning, dan gadis muda itu, serta ayah dan ibunya, berkelebat di benak Yang Xiaotian. Akan tetapi, baru saja kapal angkasa abisal meninggalkan Shenzhou, tiba-tiba dari dalam kehampaan, sebuah energi bilah pedang sepanjang 1.000.000 kaki merobek angkasa dan menebas ke arah kapal angkasa abisal. Energi bilah pedang setinggi 1.000.000 kaki itu meraung dengan api surgawi, dan ruang angkasa itu sendiri melolong. Peng Long dan Xie Wuxin, yang tengah berkultivasi di dalam pesawat ruang angkasa, merasakan kekuatan energi bilah yang mengerikan dan wajah mereka berubah drastis. Tepat saat energi bilah pedang itu hendak mengenai pesawat ruang angkasa itu, tiba-tiba, sambaran petir menyambar langit, membubarkan energi bilah pedang itu. Apa? Seruan terkejut, si penyerang jelas tidak menyangka serangan tiada taraf mereka akan dipatahkan dengan mudah. Suatu sosok muncul di kehampaan. Yang Xiaotian dan yang lainnya muncul dari pesawat luar angkasa. Melihat bilah pedang di tangan pendatang baru itu, wajah Peng Long menunjukkan ekspresi terkejut, kalajengking surgawi. Kalajengking surgawi, pasukan pembunuh paling signifikan di benua Zongtian. Pria parubaya di hadapan mereka adalah pemimpin organisasi pembunuh kalajengking surgawi, pendiri kalajengking surgawi, dan juga pembunuh nomor 1 di benua Zongtian. Kalajengking surgawi tidak memperhatikan Peng Long dan Xie Wuxin, tatapannya tertuju pada sapi kui di samping Yang Xiaotian, orang yang baru saja menghancurkan energi pedangnya. Bab 665, akankah perdebatan pedang Kunlun berjalan mulus? Pada saat ini, sapi kui berdiri di samping Yang Xiaotian, tidak dapat dibedakan dari sapi kecil biasa, dengan penampilan yang sama sekali tidak berbahaya. Kalajengking surgawi menatap sapi kui, ekspresinya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpastian. Dia telah menyelidiki Peng Long dan Xie Wuxin, yang berada di samping Yang Xiaotian, dan keduanya tidak mungkin dapat menembus ki pedangnya. Apakah keluarga Tian mengirimmu? Yang Xiaotian melirik bilah pedang raksasa di tangan kalajengking surgawi dan berbicara. Pedang raksasa di tangan kalajengking surgawi memiliki jejak kalajengking berwarna merah darah. Mengingat status kalajengking surgawi, mungkin hanya keluarga Tian yang bisa meminta jasanya. Tatapan kalajengking surgawi jatuh pada Yang Xiaotian, nyaris tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kamu adalah dewa pedang alam semesta primordial yang telah mengumpulkan banyak keajaiban surgawi kuno dan lulus penilaian dewa pedang bintang 10 dengan kekuatan puncak dari alam suci tingkat ke-10. Mendengar pihak lain mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan banyak mukjizat surgawi kuno, Yang Xiaotian agak terdiam. Ini aku, Yang Xiaotian mengangguk dan berkata. Sungguh disayangkan, kalajengking surgawi menatap Yang Xiaotian. Seorang jenius pedang Dao, yang tak tertandingi sepanjang masa, mati di tanganku hari ini. Dia melirik sapi kui, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Akan tetapi, belum sempat dia selesai bicara, tiba-tiba seperti kilatan petir, sapi kui lenyap dari samping Yang Xiaotian dan muncul kembali di hadapan kalajengking surgawi. Sapi kui yang awalnya tidak berbahaya, langsung membengkak menjadi sapi petir yang menopang surga, diselimuti miliaran guntur surgawi yang menggelinding di sekujur tubuhnya. Tanpa perlu menyambar, kekuatan miliaran guntur surgawi hampir mencekik kalajengking surgawi. Guntur memusnahkan langit dan bumi. Suara Kuiox menggelegar di langit dan bumi. Saat ia menghantam dengan satu kuku, miliaran guntur surgawi berubah menjadi air terjun guntur, membombardir kalajengking surgawi dengan ganas. Warna kulit kalajengking surgawi berubah total. Dia menatap lembu perkasa yang tampak seolah-olah akan menghancurkan langit, Raja Binatang Surgawi.
Pedang kalajengking merah raksasa di tangannya bergetar. Kalajengking surgawi menghancurkan surga. Kalajengking surgawi meraung, saat bila kalajengking merah raksasa menebas dengan liar miliaran guntur surgawi. Seketika, miliaran energi pedang berwarna merah darah meledak. Bayangan raksasa kalajengking racun berwarna darah terbang keluar. Ledakan, miliaran energi pedang berbenturan dengan air terjun guntur surgawi. Langit dan bumi berguncang. Kekuatan penghancur melanda, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya hingga musnah. Bahkan pesawat luar angkasa abisal pun terombang-ambing. Beruntungnya, Yang Xiaotian telah mengaktifkan larangan susunan besar dari pesawat luar angkasa abisal. Meski begitu, Peng Long dan Xie Wuxin masih terguncang, darah dan ki mereka bergolak. Sementara itu, kalajengking surgawi dibombardir tanpa henti dalam kekacauan, mundur ratusan mil, dan tanah tempat dia berdiri sekarang menjadi jurang dalam yang diciptakan oleh air terjun guntur surgawi. Sambil menatap sapi kui, kalajengking surgawi menarik napas dalam-dalam, tidak mampu menyembunyikan rasa takut di hatinya, kepercayaan dirinya yang sebelumnya telah sirna. Raja Binatang Surgawi Kui Ox, salah satu dari dua Raja Binatang Agung di Laut Binatang Surgawi, juga merupakan yang terkuat di antara keduanya. Dia tumbuh dengan mendengarkan berbagai macam legenda tentang sapi kui. Saat ia masih bayi dan sedang menyusui, sapi kui sudah menjadi Raja Binatang Surgawi. Sekalipun dia adalah pembunuh nomor satu di benua Zongtian, menghadapi Raja Binatang Surgawi Kui Ox, dia tetap merasa terintimidasi. Saat kalajengking surgawi terpental mundur seketika, sapi kui berubah menjadi miliaran guntur surgawi, menyerang kalajengking surgawi sekali lagi. Pedang raksasa milik kalajengking surgawi menyerang, mengeluarkan ki pedang yang dahsyat menebas sapi kui. Terdengar suara gemuruh yang keras, yang membuat kalajengking surgawi terkejut. Serangan habis-habisannya tidak dapat menembus miliaran guntur surgawi yang menyelimuti sapi kui. Kuku sapi kui terjatuh. Kalajengking surgawi mengayunkan pedang besarnya dengan panik, menimbulkan lapisan-lapisan gelombang pedang, sambil mundur dengan ngeri. Di tengah gemuruh guntur, gelombang pedang kalajengking surgawi dan gunung-gunung di sekitarnya hancur total. Di bawah tatapan Yang Xiaotian dan yang lainnya, kalajengking surgawi dipukul mundur selangkah demi selangkah, dalam kekacauan total. Kekuatan surgawi sapi kui sungguh tak terkira, setiap kuku, setiap telapak kakinya, bagaikan kiamat, memusnahkan segalanya hingga tak ada lagi. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Kekuatan dahsyat dari sapi kui membuat Yang Xiaotian dan kawan-kawan terkejut. Namun, kalajengking surgawi, sebagai pembunuh nomor satu di benua Zongtian, secara mengejutkan berhasil menahan lebih dari selusin gerakan di bawah serangan sapi kui. Perlu dicatat bahwa saat itu, Zhao Yun, yang berada di tingkat ke-10 Dewa Surgawi, dikirim terbang dengan satu serangan dari sapi kui dan kemudian dihancurkan di bawah kakinya dengan satu kaki. Dentang. Dengan suara dentang yang bergema setelah menahan lebih dari selusin gerakan, kalajengking surgawi dan bilah pedang di tangannya terlempar secara bersamaan. Setelah menerobos satu demi satu puncak gunung, kalajengking surgawi mendarat di ujung langit. Sambil memuntahkan seteguk darah karena ngeri, ia menghadapi sapi kui, yang tubuhnya diselimuti oleh petir surgawi, dan tidak berani berlama-lama lagi. Sosoknya berkedip, berubah menjadi bilah cahaya saat ia berusaha melarikan diri. Tetapi saat ia baru saja memulai pelariannya, ia melihat sebuah kuali emas yang sangat besar. Kuali emas ini bahkan lebih besar dari sapi kui itu sendiri. Dia belum pernah melihat kuali emas sebesar itu sebelumnya. Sebelum dia bisa bereaksi, kuali itu jatuh menghantam kalajengking surgawi dalam-dalam ke bumi. Badai pasir yang mengerikan melanda, mengguncang langit dan bumi. Kemunculan Guru Ding sangat mengejutkan sapi kui. Yang Xiaotian menarik Guru Ding kembali ke tubuhnya dan terbang di atas tempat kalajengking surgawi terbaring. Dia menemukannya berlumuran darah di lantai lubang yang dalam, baju zirah sucinya hancur di beberapa tempat, mengeluarkan darah dari semua lubang. Kalajengking surgawi mendongak ketakutan ke arah kuali emas di tangan Yang Xiaotian. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Bunuh anak ini. Sapi kui datang ke Yang Xiaotian dan menatap kalajengking surgawi. Ia melirik lagi ke arah Master Ding di tangan Yang Xiaotian. Tidak perlu, aku hanya kebetulan bisa melatih kekuatan asuraku, kata Yang Xiaotian sambil menggelengkan kepalanya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia berlatih kekuatan asura. Setelah itu, sapi kui menyegel kekuatan suci kalajengking surgawi, mengangkatnya keluar dari lubang yang dalam, dan melemparkannya ke pesawat luar angkasa abisal.
Pesawat luar angkasa Abyssal melanjutkan perjalanannya menuju benua Myriad Swords. Tepat saat kalajengking surgawi hendak berbicara, Yang Xiaotian tiba-tiba mendaratkan pukulan keras di perut kalajengking surgawi. Saat Yang Xiaotian melancarkan pukulannya, bayangan-bayangan asura muncul ke permukaan. Ledakan. Pukulan itu tampaknya hampir meledakkan perut kalajengking surgawi. Kalajengking surgawi itu membungkuk, organ dalamnya terasa sakit hingga ia kehilangan semua sensasi. Sekarang, ia akhirnya mengerti apa sebenarnya kekuatan Asura Yang Xiaotian. Itu benar-benar luar biasa dahsyatnya. Jadi, sepanjang perjalanan, setiap kali Yang Xiaotian beristirahat dari latihan hariannya, dia akan melatih kekuatan Asura di perut kalajengking surgawi setiap kali dia memiliki waktu luang. Dia tidak mengatakan apapun dan tidak bertanya apapun. Sepanjang jalan, setelah menyiksanya selama sebulan, hanya dengan melihat Yang Xiaotian mendekat saja, wajah kalajengking surgawi itu berubah drastis. Yang Xiaotian, berhentilah menggunakan kekuatan Asura, apa yang ingin kau tanyakan? Akhirnya, setelah sebulan, kalajengking surgawi bertanya dengan ketakutan. Apakah kamu dikirim oleh keluarga Tian? Tanya Yang Xiaotian. Meskipun dia sudah menduga bahwa kalajengking surgawi kemungkinan dikirim oleh keluarga Tian, dia masih harus bertanya. Ya, aku dipekerjakan oleh Raja Surgawi Wan, kalajengking surgawi tidak menyembunyikan kebenarannya. Sebagai balasannya, ia bertemu dengan lebih banyak pasukan Asura Yang Xiaotian. Yang Xiaotian memukulinya selama beberapa hari sebelum akhirnya melemparkan eliksir kepada kalajengking surgawi, yang melihat eliksir di hadapannya, ekspresinya berubah. Namun, pada akhirnya, dia tetap menelan eliksir tersebut. Melihat kalajengking surgawi telah meminum ramuan itu, Yang Xiaotian berhenti berlatih kekuatan Asura dan terus memurnikan pasir waktu, mengolah tubuh surgawi abadi. Beberapa bulan kemudian, Yang Xiaotian akhirnya kembali ke benua pedang segudang sekali lagi. Saat melewati pulau takdir surgawi, Yang Xiaotian berhenti sebentar. Dalam setengah tahun, akan ada debat pedang Kunlun. Aku ingin tahu apakah debat tahun ini bisa berjalan lancar. Tepat saat Yang Xiaotian dan kelompoknya memasuki benua pedang segudang, mereka mendengar banyak individu kuat dari berbagai sekte mendiskusikan debat pedang Kunlun yang akan datang. Perdebatan pedang Kunlun. Yang Xiaotian sangat terkejut. Saat itu, dia sendiri bertarung melawan 3.000 dewa, menyebabkan debat pedang Kunlun tidak dapat berjalan lancar. Mungkinkah debat tersebut tidak dapat berlangsung lancar selama beberapa tahun terakhir? Bab 666 Zhao Rong kembali. Kudengar Zhao Rong akan muncul di debat pedang Kunlun ini. Apa? Zhao Rong. Benar sekali, Zhao Rong, setelah berhasil menembus alam dewa surgawi, akan kembali. Dia tidak hanya menghadiri debat pedang Kunlun, tetapi dia juga bermaksud untuk merebut kembali posisi pemimpin sekte dari sekte dewa penembus surga. Meskipun Zhao Rong telah menerobos ke alam dewa surgawi, apakah mungkin baginya untuk menantang seluruh sekte dewa penembus surga sendirian? Zhao Rong tidak akan kembali sendirian kali ini, sekelompok besar ahli dari keluarga Zhao di benua Zongtian juga akan datang. Terjadi perbincangan seru di antara orang banyak. Yang Xiaotian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Rong akan datang ke debat pedang Kunlun. Dia berhasil menembus alam dewa surgawi. Bagus, dia akan menyelesaikan semuanya sepenuhnya dengan Zhao Rong selama debat pedang Kunlun ini. Setelah itu, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya bergegas menuju Gunung Suci Kunlun dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Gunung Suci Kunlun dan menyaksikan puncak gunung yang menjulang tinggi dan menembus awan di hadapannya, Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk teringat pada debat pedang Kunlun yang terakhir. Debat pedang Kunlun terakhir terasa seperti kemarin, namun dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Melihat Gunung Suci Kunlun yang familiar, Kuox juga teringat kenangan jauh. Ayo, ayo kita naik ke Gunung Suci Kunlun. Kata Yang Xiaotian, tidak peduli dengan kapal terbang, saat dia dan Kuox beserta beberapa orang lainnya terbang menuju puncak gunung. Masih ada waktu setengah tahun hingga debat pedang Kunlun berikutnya, dan dia bertekad menguasai niat pedang tertinggi terakhir sebelum dimulai. Sekarang, yang tersisa baginya hanyalah niat pedang langit dan bumi untuk melengkapi 15 niat pedang tertinggi. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di Sword Debat Plaza di tengah Gunung Kunlun Divine. Karena perdebatan pedang Kunlun tidak akan dilanjutkan hingga setengah tahun mendatang, alun-alun itu sangat sepi saat ini. Akan tetapi, di alun-alun tersebut sudah ada beberapa guru ilmu pedang yang duduk bermeditasi. Yang Xiaotian dan kelompoknya melewati Sword Debat Plaza dan terus terbang menuju puncak gunung.
Akan tetapi, semakin dekat mereka ke puncak, semakin kuat pula kekuatan waktu itu, menyebabkan Peng Long, Xie Wuxin, Heavenly Scorpion, dan Kui Ox takluk pada kekuatannya dan menghentikan pendakian mereka satu demi satu. Yang Xiao Tian mendorong tubuh surgawi abadinya hingga batas maksimal, mengubah kekuatan waktu menjadi sungai waktu yang berputar di sekujur tubuhnya. Di bawah aliran sungai waktu, ia terus mendekati puncak gunung surgawi Kunlun. Akan tetapi, saat ia mendekati puncak, kekuatan waktu di puncak gunung menjadi semakin dahsyat, dan bahkan dengan tubuh surgawi abadinya di alam kesempurnaan, Yang Xiao Tian berjuang keras. Pada akhirnya, terasa seolah-olah gunung waktu menekannya, membuat Yang Xiao Tian tidak dapat terbang dan memaksanya berjalan selangkah demi selangkah ke atas. Meski begitu, menjadi sangat sulit bagi Yang Xiao Tian untuk melangkah saat ia hampir mencapai 1 kilometer dari puncak. 900, 800, 700, 100. Melihat puncak dan istana kini dalam jangkauan, Yang Xiao Tian tersentak seperti seekor lembu, dan keringat mengalir turun seperti hujan. Ini 100 kali lebih sulit daripada saat dia naik ke puncak gunung takdir surgawi bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya, setelah mengumpulkan sisa tenaganya, dia mencapai puncak gunung suci Kunlun. Di puncaknya, tekanan keterbatasan waktu lenyap, dan Yang Xiao Tian terbaring di sana, kelelahan. Setelah mengatur napas, Yang Xiao Tian berdiri, dan melihat sekelilingnya, dia melihat dua istana di puncak gunung. Terukir dengan niat pedang tertinggi di atas gerbang kedua istana adalah kata-kata, panjang umur langit dan bumi. Dan, langit dan bumi memiliki kekuatan yang sama. Ini adalah dua gerakan terakhir dari teknik pedang langit dan bumi. Dua jurus terakhir dari teknik pedang langit dan bumi itu samar-samar dan mendalam. Pada saat ini, melihat kata-kata ini, langit dan bumi panjang umur dan langit dan bumi kekuatan yang sama, Yang Xiao Tian merasakan pencerahan yang tiba-tiba. Yang Xiao Tian pertama kali memasuki istana pertama. Di dalam istana panjang umur langit dan bumi, sebuah pedang surgawi tergantung di udara. Itu adalah pedang surgawi langit dan bumi. Selain pedang surgawi langit dan bumi, ada juga banyak sekali buku panduan ilmu pedang. Yang Xiao Tian menatap pedang surgawi langit dan bumi di hadapannya, dan rasa gembira memenuhi hatinya, pedang surgawi terakhir akhirnya berhasil dikumpulkan. Dia tidak membolak-balik buku panduan ilmu pedang itu, sebaliknya, dia mendekati pedang surgawi langit dan bumi dan menggenggamnya, tubuh surgawi abadinya melonjak dengan kekuatan. Saat Yang Xiao Tian memegang pedang surgawi langit dan bumi, pedang itu bersinar terang, dan dia merasakan suatu kekuatan dari langit dan bumi mengalir melalui dirinya. Kemudian, menggunakan metode pengorbanan darah, Yang Xiao Tian meneteskan setetes darah segar, menyatukan pedang surgawi langit dan bumi dengan dirinya. Tiba-tiba, Yang Xiao Tian terikat oleh darah ke pedang surgawi langit dan bumi. Pada saat ini, pedang surgawi langit dan bumi akhirnya ditundukkan. Yang Xiao Tian melangkah keluar istana dan mulai memperagakan teknik pedang langit dan bumi yang telah direnungkannya. Pedang ki langit dan bumi melesat lurus ke angkasa. Meskipun teknik pedang langit dan bumi hanya memiliki 4 gerakan, masing-masing gerakan memiliki variasi yang tidak terbatas. Yang Xiao Tian mengulanginya lagi dan lagi, dan pada setiap pengulangan, dia mendapati teknik pedang langit dan bumi semakin mendalam. Sebelum dia menyadarinya, beberapa hari telah berlalu. Setelah beberapa hari, ketika Yang Xiao Tian akhirnya berhenti, teknik pedang langit dan bumi telah mencapai tingkat kemahiran rendah. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiao Tian mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk berlatih teknik pedang langit dan bumi. Di waktu luangnya, ia juga akan mempelajari teknik pedang lain dan keterampilan unik yang ditinggalkan oleh sang penguasa langit dan bumi. Istana lainnya berisi pil surgawi dan bumi tingkat surgawi dan banyak buku rahasia alkimia. Buku petunjuk rahasia alkimia dan teknik-teknik tersebut nyaris hilang di telan waktu. Setelah membaca buku petunjuk tersebut, Yang Xiao Tian memperoleh banyak manfaat, memperoleh wawasan baru tentang alkimia. Waktu berlalu, teknik pedang langit dan bumi Yang Xiao Tian terus maju. Saat teknik pedang langit dan bumi Yang Xiao Tian terus meningkat, debat pedang Kunlun pun semakin dekat. Saat debat pedang Kunlun mendekat, semakin banyak tokoh kuat dari berbagai tempat berbondong-bondong ke Gunung Suci Kunlun. Kaisar Dewa Suci, Dewa Seribu Pedang, Dewa Pedang Nantian, dan Dewa Pedang Tianqi semuanya memimpin pengikut mereka untuk mendaki Gunung Suci Kunlun. Zhao Rong telah menerobos ke alam Dewa Surgawi, dengan kepulangannya, benua pedang segudang khawatir tidak akan pernah pulih, kata Kaisar Dewa Suci dengan kekhawatiran yang mendalam.
Dewa Seribu Pedang dan yang lainnya juga memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Sekembalinya Zhao Rong, hal pertama yang pasti akan dilakukannya adalah melenyapkan semua orang yang terkait dengan Yang Xiaotian. Sekarang Yang Xiaotian tidak ada, siapa lagi yang bisa melawan Zhao Rong? Terlebih lagi, bahkan jika Yang Xiaotian hadir, dia kemungkinan masih tidak akan mampu menahan Zhao Rong. Begitu Zhao Rong berhasil menembus alam Dewa Surgawi, kekuatannya tak tertandingi sebelumnya, bahkan Raja Hantu Netherworld dan Dewa Pedang Surga yang mengejutkan bersatu tak mampu menahan satu serangan pedangnya. Terlebih lagi, keluarga Zhao memiliki sejumlah besar pengikut kuat yang mendampingi Zhao Rong, di antaranya dikatakan terdapat puluhan Dewa Surgawi. Memikirkan selusin Dewa Surgawi keluarga Zhao, semua orang merasa makin terbebani. Tak lama kemudian, semua orang berjalan menuju Sword Debat Plaza. Tepat saat mereka tiba, Saint Deity Emperor, Tousan Sword Deity, dan yang lainnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Di plaza berdiri sekelompok besar ahli, Zhao Rong dan banyak orang dari keluarga Zhao. Dan di bawah kaki Zhao Rong tergeletak setumpuk prajurit kuat dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Zhao Rong, wajah Kaisar Dewa Suci, Dewa Seribu Pedang, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka Zhao Rong dan para ahli keluarga Zhao telah tiba, atau mereka telah membunuh ratusan elit Sekte Surgawi Penembus Surga. Pada saat itu, Zhao Rong menoleh, tatapannya jatuh pada Kaisar Dewa Suci, Dewa Seribu Pedang, dan yang lainnya, Fang Jing, Mu Yi, Tianqi, Nantian, aku telah menunggu kalian selama beberapa waktu. Semua orang mendengar niat membunuh dalam kata-kata Zhao Rong, dan hati mereka hancur. Jika sekarang kau berlutut di hadapanku, aku bisa mengampuni nyawamu, Zhao Rong berkata dengan dingin sambil menatap Kaisar Dewa Suci, Dewa Seribu Pedang, dan yang lainnya, jika tidak, orang-orang dari Sekte Dewa Penembus Surga ini akan menjadi takdirmu. Wajah Kaisar Dewa Suci dan yang lainnya berubah jelek. Anda punya waktu 10 napas untuk mempertimbangkan. Hidup atau mati sekarang, kamu yang putuskan. Bab 667, menyelesaikan akun berusia 8 tahun. Bertahan hidup atau mati sekarang juga. Pilih sendiri. Perkataan Zhao Rong bergema di seluruh plaza debat pedang. Tatapan mata para tokoh terkemuka dari seluruh benua pedang segudang tertuju pada Kaisar Dewa Suci dan yang lainnya, namun tidak seorang pun berani bersuara. Beberapa saat sebelumnya, Zhao Rong hampir membunuh ratusan orang terkuat dari Sekte Surgawi Penembus Surga dengan satu serangan pedang, bahkan para pemegang pedang ganda, Dewa Pedang Kesengsaraan ribuan, sekarang tergeletak di genangan darah, siapakah yang berani mengucapkan sepatah kata pun. 1. Melihat Kaisar Dewa Suci dan yang lainnya tidak berbicara, Zhao Rong berkata dengan dingin. 2. 3. Suara Zhao Rong bagaikan palu raksasa yang menghantam dalam hati Kaisar Dewa Suci dan pengikutnya. Setiap anggota kelompok Kaisar Dewa Suci mengepalkan tangan mereka erat-erat. 4. Suara Zhao Rong terus bergema, dan seluruh alun-alun terasa sesak. 5,9. Saat Zhao Rong meneriakkan angka 9, tubuh Dewa Pedang Tianqi meledak dengan pedang Qi, tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Zhao Rong. Kutukan Dewa Tianqi. Dewa Pedang Tianqi, yang layak menjadi Dewa Pedang peringkat keempat, melepaskan Qi Pedang Tianqi, yang langsung melintasi lapisan ruang waktu untuk menyerang Zhao Rong. Akan tetapi, saat pedang Qi Tianqi hendak mengenai tenggorokan Zhao Rong, tiba-tiba Zhao Rong mengulurkan tangannya dan menangkap pedang Qi Tianqi di antara jari-jarinya. Hampir bersamaan, Kaisar Dewa Suci, Dewa Pedang Nantian, dan Dewa Seribu Pedang melancarkan serangan terkuat mereka. Tiba-tiba, jutaan pedang Qi menghujani bagaikan badai besar, membombardir Zhao Rong. Namun, saat jutaan pedang Qi mendekati Zhao Rong, dia hanya mengulurkan satu tangan, dan sejumlah besar pedang Qi itu tiba-tiba berhenti di hadapannya, tidak bergerak. Menyaksikan kejadian ini, orang-orang kuat dari seluruh penjuru alun-alun sangat terkejut. Kaisar Dewa Suci, Dewa Seribu Pedang, Dewa Pedang Tianqi, tidak ada satupun di antara mereka yang berada di luar 10 Dewa Pedang teratas, dan bersama dengan Dewa Pedang Nantian dan sekumpulan pembangkit tenaga listrik, ribuan orang menyerang sekaligus. Kekuatan gabungan mereka sangatlah besar, namun dengan mudah diblokir oleh Zhao Rong. Melihat serangan berkekuatan penuh yang begitu mudahnya dimentahkan oleh Zhao Rong, wajah Kaisar Dewa Suci, Dewa Seribu Pedang, dan yang lainnya menjadi pucat. Awalnya semua orang masih menyimpan secercah harapan, mengira bahwa dengan menggabungkan kekuatan, mereka mungkin bisa melawan Zhao Rong, tetapi sekarang, menyaksikan ini, mereka semua putus asa. Zhao Rong meremas tangan kirinya,
menghancurkan pedang Qi Tianqi menjadi debu, dan dengan kilatan cahaya dari tangan kanannya, dia menghancurkan serangan dari Kaisar Dewa Suci dan yang lainnya. Terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Sama sekali tidak menyadari malapetaka yang akan menimpamu. Zhao Rong menatap Kaisar Dewa Suci, Dewa Seribu Pedang, dan yang lainnya dengan dingin. Karena kalian memilih untuk tidak berlutut dan malah memilih kematian, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian sekarang juga. Ketika dia bicara, tubuhnya memancarkan ki pedang, miliaran demi miliaran jumlahnya, bagaikan ombak yang mengamuk, terus-menerus melonjak dan menderu. Merasakan kekuatan mengerikan dari ki pedang ini, Kaisar Dewa Suci dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Cepat mundur, teriak Kaisar Dewa Suci. Akan tetapi, belum sempat dia bicara, Zhao Rong melambaikan tangannya, lalu bermiliar-miliar ki pedang menyeruak ke arah Kaisar Dewa Suci dan yang lainnya. Aktifkan susunan pedang tertinggi. Kaisar Dewa Suci, dalam keterkejutan dan kemarahan, berteriak, mengayunkan pedang surgawinya, dan di belakangnya, ratusan master dari kekaisaran tertinggi tiba-tiba bergabung dalam keributan. Dewa Seribu Pedang, Dewa Pedang Nantian, Dewa Pedang Tianqi, dan para pembangkit tenaga listrik dari Sekte Surgawi Zhengyi juga melancarkan serangan mereka secara berurutan. Mereka semua dengan panik memanggil kekuatan surgawi mereka. Untuk sesaat, pedang Qi menyilaukan langit dan bumi. Ledakan, serangan dari semua orang bertabrakan dengan laut pedang milik Zhao Rong. Menabrak, susunan pedang tertinggi dari kekaisaran tertinggi langsung dihancurkan oleh laut pedang Zhao Rong, diikuti oleh hancurnya susunan pedang Zhengyi. Di bawah tatapan para tokoh kuat dari semua sisi, Kaisar Dewa Suci, Dewa Pedang Tianqi, dan sejumlah tokoh kuat lainnya semuanya terpental mundur. Ribuan ahli dari kekaisaran tertinggi, Sekte Surgawi Zhengyi, dan keluargamu jatuh seperti batu yang berserakan, menghantam tanah yang jauh. Dewa Pedang Tianqi dan lainnya dari kekaisaran tertinggi batuk darah deras. Beberapa ahli keluargamu dan ahli Sekte Surgawi Zhengyi tertusuk oleh pedang Qi Laut Pedang, menghantam tanah tanpa napas, sementara yang lain terhempas menjadi kabut darah. Kekuatan-kekuatan dari semua pihak terkesiap kaget. Hanya dalam satu serangan, ribuan ahli dari kekaisaran tertinggi, Sekte Surgawi Zhengyi, dan keluargamu, tewas atau terluka parah. Kekuatan Zhao Rong sungguh mengerikan di luar imajinasi. Zhao Rong baru saja menerobos ke alam Dewa Surgawi, namun dia begitu kuat, bagaimana dengan selusin Dewa Surgawi lainnya dari keluarga Zhao? Melihat Kaisar Dewa Suci dan yang lainnya, tatapan mata Zhao Rong berubah dingin saat dia berjalan ke arah mereka. 8 tahun yang lalu, kamu memilih untuk memihak Yang Xiao Tian melawanku. Apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Kali ini, leluhur keluarga Zhao, Zhao Liang, juga datang ke benua pedang Seribu Pedang. Ia berkata kepada Zhao Rong, jangan buang-buang kata dengan mereka. Habisi mereka semua sekaligus. Kemudian, Zhao Liang mengalihkan pandangannya ke seluruh pusat kekuatan yang mengelilingi alun-alun, memancarkan otoritas tertinggi, mereka yang tidak berlutut, mati. Mereka yang tidak berlutut, mati. Raut wajah para penguasa di segala penjuru berubah pucat. Pada saat ini, sejumlah besar ahli pedang dewa telah bangkit dari singgasananya, wajah mereka pucat pasi. Tepat saat Zhao Rong mendekati Kaisar Dewa Suci dan yang lainnya, hendak menyerang semua orang, tiba-tiba, ruang di sekitar Gunung Suci Kunlun bergetar hebat. Niat pedang yang dahsyat melonjak dari puncak Gunung Suci Kunlun, menyelimuti langit dan bumi. Di bawah niat pedang yang dahsyat ini, entah itu Zhao Rong atau Zhao Liang dan para ahli Dewa Surgawi, semua wajah mereka menampakkan rasa waspada yang besar. Apa niat pedang ini? Bagaimana bisa ada pedang niat yang begitu mengerikan di dunia ini? Itu datang dari puncak Gunung Suci Kunlun. Siapa yang telah naik ke puncak Gunung Suci Kunlun? Para pusat kekuatan dari seluruh benua pedang segudang terguncang, menciptakan keributan. Ada banyak legenda tentang Gunung Suci Kunlun, dan banyak orang mempercayai gunung itu terhubung dengan penguasa langit dan bumi, namun belum ada seorang pun yang pernah mampu mencapai puncaknya. Dan sekarang, seseorang telah naik ke puncak Gunung Suci Kunlun dan mengembangkan niat pedang yang mengerikan. Saat semua orang masih dalam keterkejutan, tiba-tiba, sebuah sosok seperti pedang surgawi melesat dari puncak Gunung Surgawi Kunlun dan terbang menuju ke tengah gunung dengan kecepatan yang luar biasa. Sosok itu sangat cepat, mencapai Sword Debat Plaza dari puncak dalam sekejap mata. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda yang berdiri di sana bagaikan puncak pedang yang menjulang tinggi, jubah birunya berkibar tak tertiup angin. Melihat pemuda itu dengan jelas, Kaisar Dewa Suci, Dewa Pedang Nantian, dan yang lainnya tidak dapat menyembunyikan ekspresi gembira mereka.
Yang surgawi. Itu adalah sekte hierarkiang. Sekte hierarkiang. Para ahli dari segala arah mengenali Yang Xiaotian dan semuanya terguncang, dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Melihat bahwa itu adalah Yang Xiaotian, Zhao Rong, setelah beberapa saat terkejut, wajahnya menjadi gelap seperti air, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Xiaotian, itu kamu. Waktumu tepat sekali. Keluarga Zhao kami telah mencarimu. Karena kamu sudah di sini, jangan berpikir untuk pergi lagi. Mari kita selesaikan masalah lama 8 tahun lalu. Zhao Rong juga telah mendengar tentang beberapa eksploitasi Yang Xiaotian di benua Zongtian dan mengetahui kekuatan Yang Xiaotian sangat menakjubkan, tetapi dia yakin bahwa selama Yang Xiaotian belum menerobos ke alam roh surgawi, dia bisa membunuhnya. Tubuh Zhao Rong meletus dengan pedang Qi, ke-15 niat pedang tertinggi diaktifkan, pedang surgawi di tangannya muncul, dan kehadiran tahap pertama alam dewa surgawi sepenuhnya dilepaskan. 15 niat pedang tertinggi, dewa surgawi tahap pertama. Merasakan kehadiran mengerikan dari dewa surgawi tingkat pertama milik Zhao Rong dan kekuatan 15 niat pedang tertinggi, para penonton menjadi sangat terkejut. Bab 668, 15 pedang surgawi. Kaisar Dewa Suci, Dewa Pedang Tianqi dan yang lainnya merasakan aura dan kekuatan mengerikan yang terpancar dari Zhao Rong dan tersadar. Baru saat itulah mereka ingat bahwa Yang Xiaotian hanya berada di alam suci. Meskipun kekuatan tempur Yang Xiaotian sangat mencengangkan, memiliki cincin jiwa 2 juta tahun dan 15 takdir surga primordial, pada akhirnya, dia hanya berada di alam Sein. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Zhao Rong? Kerumunan yang baru saja dipenuhi kegembiraan, merasakan seolah-olah mereka telah disiram seember air es saat menyadari hal ini. Kekuatan dalam diri Zhao Rong terus meningkat saat dia menatap Yang Xiaotian dengan dingin. Yang Xiaotian, aku tahu kamu telah membudidayakan 14 buah suci alam semesta primordial. Panggil 14 buah suci alam semesta primordial. Begitu kata-kata Zhao Rong keluar, semua orang di benua pedang segudang terguncang. Apa? 14 buah suci alam semesta primordial. Yang surgawi telah membudidayakan 14 buah suci alam semesta primordial. Bahkan tokoh seperti Kaisar Dewa Suci dan Dewa Pedang Nantian merasa sulit mempercayainya. 8 tahun lalu di debat pedang Kunlun, Yang Xiaotian baru berada di tingkat kedua alam suci dan telah membudidayakan 2 buah suci alam semesta primordial. 8 tahun kemudian, Yang Xiaotian sebenarnya telah membudidayakan 14 buah suci alam semesta primordial. Tidak heran semua orang menganggapnya tidak masuk akal. Lagi pula, dalam waktu 8 tahun, untuk meningkatkan jumlah buah suci alam semesta primordial dari 2 menjadi 14 memang sulit dipercaya. Pada saat ini, Zhao Rong berbicara lagi, aku tahu kamu juga telah mengembangkan 9 niat pedang tertinggi. Panggil semuanya juga. 9 niat pedang tertinggi. Mendengar kata-kata Zhao Rong, orang-orang di benua pedang segudang kembali gempar. Bahkan bagi para ahli roh surgawi, mengolah 1 niat pedang tertinggi akan menjadi hal yang menggemparkan benua, apalagi Yang Xiaotian, yang berada di alam suci, telah mengolah 9 niat pedang tertinggi. Saat kerumunan sedang gempar, Zhao Rong tiba-tiba melompat dan mengacungkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian. Di bawah dorongan kekuatan niat pedang tertinggi 15, pedang Qi melonjak hebat, dan pedang Qi yang mengerikan menyebabkan seluruh ruang alun-alun berguncang. Tepat saat pedang Qi Zhao Rong yang mengerikan hendak menyerang Yang Xiaotian, tiba-tiba, cahaya ungu emas melesat keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Melihat cahaya ungu emas Yang Xiaotian, hati semua orang bergetar. Pemandangan ini bukanlah hal yang asing bagi orang banyak, mereka masih ingat dengan jelas pemandangan 8 tahun lalu saat Yang Xiaotian mengaktifkan buah suci alam semesta primordial. Di bawah tatapan semua orang, buah suci alam semesta primordial, yang menyerupai matahari ungu emas, mulai berkumpul di belakang Yang Xiaotian. Tak lama kemudian, 14 buah suci alam semesta primordial bersinar terang di 9 surga. Cahaya ungu keemasan, bagaikan gelombang laut tak terbatas, menyelimuti setiap sudut gunung suci Kunlun. Setiap batu dan setiap pohon di gunung suci Kunlun bermandikan cahaya ungu emas. Bahkan pedang Qi Zhao Rong pun terendam oleh cahaya ungu emas. 14 buah suci alam semesta primordial. Benar, 14 buah suci alam semesta primordial. Ke-14 buah suci alam semesta primordial berputar ke atas dan ke bawah, kekuatan suci alam semesta primordial menelan langit dan bumi. Tepat pada saat itu, di samping buah suci alam semesta primordial ke-14 di punggung Yang Xiaotian, cahaya bergetar hebat, dan buah suci alam semesta primordial lainnya terbentuk.
15 buah suci alam semesta primordial. Seru Dewa Pedang. Para ahli keluarga Zhao juga terkejut. 15 buah suci alam semesta primordial, Dewa Alam Semesta Primordial. Untuk membudidayakan 15 buah suci alam semesta primordial, begitu seseorang melewati kesengsaraan surgawi alam semesta primordial, seseorang akan menjadi dewa terkuat dalam sejarah, Dewa Alam Semesta Primordial. Dewa alam semesta primordial yang bahkan penguasa langit dan bumi pun mengakui tak dapat ia tandingi. Setelah itu, pedang Qi meledak dari tubuh Yang Xiaotian. Pedang Dewa Biru, pedang Dewa Penembus Langit, pedang Dewa Bayangan, pedang Dewa Petir, pedang Dewa Seribu Buddha, pedang Samsara, pedang Malam Abadi, pedang Dewa Segalanya, dan pedang Dewa Naga Hitam terbang keluar. 9 pedang surgawi. Selanjutnya, pedang surgawi binatang surgawi, pedang Dewa Matahari Menelan, pedang surgawi naga besar, pedang iblis malam cerah, dan pedang surgawi tak terukur terbang keluar. 14 pedang dewa. Di bawah tatapan semua orang, pedang surgawi langit dan bumi yang terakhir terbang keluar. 15 pedang surgawi, cahayanya menerangi langit dan bumi. Apakah itu pedang Dewa Naga Agung? Pedang Dewa nomor 1 dari klan Naga Kuno. Pedang surgawi yang tak terukur. Pedang leluhur Dewa Pedang. Yang terakhir, apakah itu pedang surgawi langit dan bumi milik penguasa langit dan bumi? Baik pedang surgawi naga agung, pedang surgawi tak terukur, maupun pedang surgawi langit dan bumi, semuanya merupakan pedang surgawi yang mengguncang surga dan alam yang tak terhitung banyaknya. Yang Xiaotian mengaktifkan 15 niat pedang tertinggi. Seketika, pedang Dewa Biru, pedang surgawi penembus langit, dan ke-15 pedang surgawi semuanya meledak dengan ki pedang yang mengerikan. Pedang Qi dari 15 pedang dewa yang perkasa itu benar-benar membentuk penghalang pedang yang sangat besar. Ketika laut pedang Zaorong menghantam Yang Xiaotian dan mengenai penghalang pedang, semuanya terlempar kembali. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan laut pedang Zaorong, semuanya terbang kembali. Pedang laut yang terlempar kembali, menghantam ke arah Zaorong. Zaorong menyaksikan laut pedangnya sendiri terbang kembali ke arahnya dengan wajah penuh keterkejutan dan kepanikan, buru-buru mencoba melawan dengan pedangnya untuk menangkisnya. Namun, kekuatan laut pedang yang kembali melebihi imajinasinya dan bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan. Ledakan. Zaorong terkena kekuatan yang mengerikan dan langsung terlempar. Saat Zaorong terlempar, semua orang melihat baju zirah sucinya hancur, dan jutaan energi pedang terus-menerus membombardirnya tanpa henti. Saat dia terjatuh dengan keras di tepi alun-alun, kerumunan orang menarik napas dalam-dalam, hanya melihat tubuh Zaorong berlumuran darah, penuh dengan lubang-lubang pedang yang mengerikan. Perubahannya begitu cepat sehingga saat anggota keluarga Zhao bereaksi, Zaorong sudah terhempas. Melihat Zaorong yang terluka parah, leluhur keluarga Zhao, Zhao Liang dan yang lainnya terkejut sekaligus marah. Yang Xiaotian, yang telah mengolah 15 buah suci alam semesta primordial dan 15 niat pedang tertinggi, memiliki kekuatan tempur yang mengerikan hingga tingkat seperti itu. 15 niat pedang tertinggi hanya membentuk penghalang pedang, dan itu telah mengirim laut pedang Zaorong terbang kembali, meninggalkan Zaorong terluka parah seperti ini. Membunuh. 4 dewa surgawi tertua dari keluarga Zhao, pulih dari keterkejutan mereka, melayang ke langit dan secara bersamaan menyerang Yang Xiaotian. Keempatnya merupakan dewa surgawi yang telah berhasil menembus alam bertahun-tahun yang lalu, bahkan salah satu dari mereka telah mencapai puncak tahap akhir tingkat pertama dewa surgawi. Ketika keempatnya menyerang, kekuatan mereka yang dahsyat menyelimuti langit, 10 kali lebih kuat dari Zaorong. Tepat saat kekuatan mereka hendak melesat ke arah Yang Xiaotian, dia mengaktifkan kekuatan 15 buah suci alam semesta primordial, dan cahaya penghalang pedang melonjak luar biasa. Kekuatan mereka menghancurkan penghalang pedang. Di tengah gemuruh yang hebat, penghalang pedang berdiri kokoh bagai gunung. Upaya gabungan dari 4 dewa surgawi tingkat pertama masih belum mampu menembus penghalang pedang. Tidak hanya itu, kekuatan mereka juga terpantul kembali. Sama seperti Zaorong, kekuatan pasukan yang kembali itu melebihi harapan mereka, menyebabkan keempatnya terguncang dan jatuh keluar dari alun-alun. Melihat bahkan keempat tokoh dewa surgawi tingkat pertama yang sudah lama berdiri dari keluarga Zhao, bergabung, tidak dapat menghancurkan penghalang pedang dan malah terhempas dan terluka parah, Kaisar Dewa Suci dan yang lainnya tercengang, ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Yang Xiaotian berdiri di sana, 15 buah suci alam semesta primordial berputar terus-menerus. Di atas kepalanya terdapat 15 pedang surgawi, dan tiba-tiba,
cahaya dari penghalang pedang melonjak, bergulir ke arah anggota keluarga Zhao dengan kecepatan yang mengerikan. Penghalang pedang bergerak begitu cepat sehingga dalam sekejap mata ia sudah berada di depan para penguasa keluarga Zhao. Merasakan kekuatan mengerikan dari penghalang pedang, Zhao Liang dan para dewa surgawi lainnya dari keluarga Zhao semuanya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mundur. Bab 669 Insiden Besar di Akademi Pemakaman Surgawi. Namun, penghalang pedang itu terlalu cepat. Tepat saat Zhao Liang dan yang lainnya mulai mundur dengan tergesa-gesa, kekuatan penghalang pedang yang mengerikan telah mencapai mereka. Pedang naik ke surga. Zhao Liang dengan panik memobilisasi kekuatan tingkat kedua dewa surgawinya. Pedang surgawinya meledak dengan pedang ki yang menyilaukan, mengayunkannya keluar. Pedang api penyucian. Dewa surgawi lainnya dari keluarga Zhao dan leluhur alam roh surgawi juga meluncurkan kekuatan penuh mereka dalam keadaan hiruk-pikuk. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, serangan kuat anggota keluarga Zhao bertabrakan dengan penghalang pedang. Jutaan cahaya pedang meledak. Semua ki pedang dari kelompok ahli keluarga Zhao tersebar karena guncangan itu. Penghalang pedang menyerang para ahli keluarga Zhao dengan kekuatan yang tak tertandingi. Satu demi satu, roh surgawi keluarga Zhao dikirim terbang. Bahkan Zhao Liang, yang berada di alam dewa surgawi tingkat kedua, terhempas ke udara. Dalam sekejap mata, ratusan ahli keluarga Zhao terbanting ke alun-alun, darah dewa mereka menyembur seperti hujan badai yang dahsyat, hampir membuat seluruh alun-alun menjadi merah. Di bawah roh surgawi, semuanya adalah semut. Ini adalah pepatah yang beredar luas di dunia jiwa bela diri. Namun sekarang, Yang Xiaotian, dengan kekuatan puncak tingkat ke-10 alam suci, telah mengirim ratusan roh surgawi dan lebih dari selusin dewa surgawi tingkat pertama dan kedua. Adegan seperti itu akan selamanya terukir dalam ingatan para makhluk kuat dari benua pedang segudang. Zhao Rong, yang penuh luka akibat tusukan pedang, tercengang saat melihat Zhao Liang terjatuh di sampingnya. Penghalang pedang, terbentuk dari kondensasi 15 niat pedang tertinggi dan digerakkan oleh 15 buah suci alam semesta primordial, sungguh mengerikan sampai sejauh itu. Yang Xiaotian mendekati leluhur keluarga Zhao yang terluka parah, dan dengan setiap langkah, cahaya dari 15 buah suci alam semesta primordial tumbuh lebih besar. 15 buah suci alam semesta primordial berputar-putar di sekujur tubuhnya, membentuk penghalang alam semesta primordial yang melahap semua yang ada di sekitarnya. Saat Yang Xiaotian melewati leluhur keluarga Zhao, dia menjentikkan jarinya, dan ki pedang yang deras pun meledak. Sebelum leluhur keluarga Zhao bisa bereaksi, seluruh lehernya telah terhantam, terkoyak, dan terpental oleh derasnya ki pedang. Darah dan daging beterbangan ke udara. Para leluhur keluarga Zhao tidak dapat menahan rasa terkejut sekaligus marah. Yang Xiaotian, keluarga Zhao kami akan mencabik-cabikmu hingga berkeping-keping. Kami akan, seorang leluhur di alam roh surgawi tingkat ke-10 meraung dengan mata merah. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, dia pun disambar oleh ki pedang yang dahsyat lagi dari Yang Xiaotian, dan seluruh leher dan kepalanya melayang ke udara. Zhao Liang melotot ke arah Yang Xiaotian dengan geram, Yang Xiaotian, bagaimana mungkin pedang Dewa Matahari Penelan ada di tanganmu? Pedang Dewa Matahari Penelan adalah leluhur mereka, pedang pribadi Dewa Obat Badai, tetapi bagaimana mungkin pedang itu ada di tangan Yang Xiaotian? Bagaimana menurutmu? Yang Xiaotian dengan dingin mendekati Zhao Liang. Mendengar makna kata-kata Yang Xiaotian, Zhao Liang dan leluhur keluarga Zhao lainnya menjadi pucat. Tidak mungkin, kamu, seorang Saint Rilem biasa, tidak mungkin telah menyakiti leluhur agung kita. Zhao Liang menggelengkan kepalanya dengan keras sebagai tanda penyangkalan. Yang Xiaotian mungkin kuat, tetapi di hadapan leluhur mereka, Dewa Obat Badai, dia hanyalah sasaran pembantaian, tidak mungkin dia bisa menyakiti leluhur agung mereka. Yang Xiaotian tidak mau repot-repot menjelaskan. Mendekati Zhao Liang, dia memegang pedang Dewa Matahari Menelan di tangannya, dan dengan satu ayunan, kepala Zhao Liang terguling ke tanah. Mata Zhao Liang melotot. Selama pertempuran untuk naik ke tingkat dewa, cucunya Zhao Wan telah dipaku sampai mati oleh pedang surgawi penembus langit milik Yang Xiaotian, dan dia bersumpah untuk membunuh Yang Xiaotian dalam kehidupan ini. Tuan Zhao Liang, leluhur alam dewa surgawi lainnya dari keluarga Zhao meraung dengan sedih, Yang Xiaotian, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, keluarga Zhao kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wajah Yang Xiaotian sedingin es, tangannya yang memegang pedang Dewa Matahari Menelan terus berayun. Kepala leluhur alam dewa surgawi keluarga Zhao itu kemudian berguling ke tanah. Demikian pula, setiap kali leluhur keluarga Zhao Yang Xiaotian meninggal,
pedangnya merenggut satu nyawa. Setiap kali dia memukul, kepalanya akan jatuh ke tanah. Dia tidak membunuh semua anggota keluarga Zhao sekaligus, melainkan menanganinya satu persatu. Plaza debat pedang menjadi sunyi senyap. Ratusan roh surgawi dan lebih dari selusin dewa surgawi dari keluarga Zhao ditebas oleh pedang Yang Xiaotian, kepala mereka beterbangan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Perlu diingat, ada ratusan roh surgawi, dengan puluhan dewa surgawi. Sekarang, mereka dibantai tanpa ampun oleh Yang Xiaotian. Tak seorang pun bisa tetap tenang. Pada akhirnya, hanya Zhao Rong yang tersisa di antara ratusan ahli dari keluarga Zhao. Yang Xiaotian mendekati Zhao Rong, di mana kakak laki-lakiku. Zhao Rong, yang tubuhnya penuh dengan lubang pedang, tertawa sedih, Yang Xiaotian, bunuh aku. Membunuhmu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Yang Xiaotian pertama-tama melayangkan pukulan ke dantian Zhao Rong, menghancurkannya sepenuhnya, diikuti oleh pukulan lain yang melenyapkan semua vena surgawinya. Kamu akan berharap kamu mati. Yang Xiaotian menyegel seluruh kekuatan surgawi Zhao Rong, lalu melemparkannya ke Peng Long. Setelah itu, Yang Xiaotian menyuruh semua orang membersihkan tempat kejadian dan, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Dewa Suci, Dewa Pedang Nantian, dan yang lainnya, dia memimpin orang-orang dari Sekte Surgawi Penembus Surga kembali ke markas mereka. Setelah kembali ke markas besar Sekte Dewa Penembus Surga, Yang Xiaotian tidak membunuh Zhao Rong. Sebaliknya, ia berlatih kultivasinya setiap hari dan membombardir Zhao Rong dengan kekuatan Asura sesekali. Setengah bulan kemudian, Zhao Rong akhirnya mengungkapkan keberadaan kakak seniornya, Dewa Pedang Teratai Hijau. Ternyata Zhao Rong hanya memenjarakan kakak seniornya di suatu tempat di benua pedang segudang. Mengetahui bahwa kakak laki-lakinya masih hidup membuat hati Yang Xiaotian dipenuhi kegembiraan besar, dan dia secara pribadi pergi untuk menyelamatkan Dewa Pedang Teratai Hijau. Awalnya, Yang Xiaotian mengira bahwa hilangnya tetua zaman juga ada hubungannya dengan Zhao Rong, tetapi setelah diinterogasi beberapa kali, dia mengetahui bahwa tetua zaman tidak berada di tangan Zhao Rong. Setelah menyelamatkan kakak seniornya, Yang Xiaotian akhirnya berurusan dengan Zhao Rong. Sebulan kemudian, dia meninggalkan markas besar Sekte Surgawi Penembus Surga dan memulai perjalanannya kembali ke benua Dewa Biru. Sekarang, tubuh surgawi abadi dan tubuh surgawi takdir surga purba miliknya telah mencapai kesempurnaan, dan setelah mengolah 15 niat pedang tertinggi, inilah saat yang tepat untuk kembali ke benua Dewa Biru Langit, menyatu dengan hati Dewa Biru Langit, dan menerobos ke alam roh surgawi dalam satu gerakan. Dalam perjalanannya, Yang Xiaotian terus mengolah tubuh surgawi abadi dan tubuh Dewa Takdir Surga Purba, berusaha memajukan kedua tubuh surgawi tersebut ke tingkat ke-11 sebelum menyatu dengan hati Dewa Biru. Selama dia dapat memajukan kedua tubuh dewa ke tingkat ke-11, dia akan memiliki peluang 50% untuk berhasil melintasi kesengsaraan surgawi alam semesta primordial. Saat matahari terbenam, Yang Xiaotian akhirnya kembali ke kota Kekaisaran 10 Dewa. Di bawah cahaya lembut matahari terbenam, kota Kekaisaran Myriad Gods tampak diselimuti kerudung lembut. Berpikir bahwa ia akan segera melihat orang tuanya, gadis muda, Xiao Jin dan yang lainnya, Yang Xiaotian tidak dapat menahan senyum. Dia telah pergi selama 8 tahun, dia bertanya-tanya di alam mana gadis muda itu telah berkembang sekarang. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian muncul di depan rumah kediaman surgawi. Dari luar, kediaman surgawi tampak sama seperti 8 tahun sebelumnya, tidak berubah. Tuan muda telah kembali. Para penjaga kediaman surgawi melihat Yang Xiaotian dan berteriak dengan gembira. Seketika, kediaman surgawi menjadi riuh. Saat Yang Xiaotian mencapai gerbang, dia melihat orang tuanya, Xiao Jin, Ali, Tetua Wu, Luo Qing, dan yang lainnya bergegas keluar dalam prosesi megah, hanya saja dia tidak melihat gadis muda Linger. Semua orang menunjukkan ekspresi gembira dan gembira di wajah mereka. Ayah, Ibu, Yang Xiaotian melangkah maju dan berkata sambil tersenyum kepada Yang Chao dan Huang Ying. Bagus, senang sekali kau kembali. Huang Ying menatap putranya yang tinggi dan tampan, matanya yang indah dipenuhi air mata. Ibu, di mana gadis muda itu? Yang Xiaotian bertanya dengan bingung. Linger dan King Xuan telah lulus ujian Azure God Mansion dan sekarang menjadi murid Azure God Mansion, kata Huang Ying sambil tersenyum lebar. Beberapa waktu lalu, mereka kembali. Namun, tampaknya sesuatu yang besar terjadi di Akademi Pemakaman Surgawi di Kekaisaran Sumber Buddha, dan mereka pergi ke sana bersama pasukan Istana Dewa Biru, jelas Yang Chao.
Sesuatu yang besar terjadi di Akademi Pemakaman Surgawi. Yang Xiaotian tercengang. Sepertinya Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan telah bangkit kembali. Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan, Dewa Kematian yang abadi, dan Iblis Hati Kuno memimpin sekelompok besar ahli untuk menyerang Akademi Pemakaman Surgawi. Bahkan Tuan Beruang Biru dan Tuan Istana Zeng pun bergegas ke sana. Tentara dari berbagai kerajaan di benua Dewa Biru juga telah bergegas untuk membantu. Bab 670, Kakak Laki-Laki. Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan bangkit kembali. Bersama Dewa Kematian Abadi, mereka melancarkan serangan ke Akademi Pemakaman Surgawi. Ketika Yang Xiaotian mendengar berita itu, hatinya langsung hancur. Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan dan pasukannya tidak akan menyerang Akademi Pemakaman Surgawi tanpa alasan, mengapa mereka menyerangnya. Segera setelah itu, Yang Xiaotian teringat pada Azure God Cave Mansion. Dia memikirkan hati Dewa Biru. Mereka pasti telah mengetahui rahasia Azure God Cave Mansion, jika tidak, mereka tidak akan menyerang Celestial Burial Academy. Dengan pemikiran ini, Yang Xiaotian melesat ke udara dan melolong, "Senior Kuiox, ayo pergi." Kuiox menerobos langit, berubah bersama Yang Xiaotian menjadi seberkas cahaya, lalu menghilang dalam sekejap mata. "Ayah, Ibu, tunggulah kepulanganku. Kalajengking Surgawi, kalian bertiga, tunggu kami di kota Kekaisaran Dewa Segudang." Yang Chao, Huang Ying, dan yang lainnya belum bereaksi ketika Yang Xiaotian dan Kuiox telah menghilang ke langit. Mengira hati Dewa Biru mungkin akan jatuh ke tangan Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan dan yang lain, Yang Xiaotian menjadi panik, menyalakan sepenuhnya pesawat luar angkasa abisal, menambah kekuatan, lalu lebih banyak kekuatan, dan lebih banyak lagi kekuatan. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan tambahan, hal itu tetap sia-sia, pesawat luar angkasa abisal telah mencapai batas kecepatannya. Sapi Kui berkata, "Yang kecil, naiklah ke punggungku." Yang Xiaotian terkejut, namun tanpa ragu-ragu lagi, dia menyingkirkan pesawat ruang angkasa itu dan langsung melompat ke punggung Kuiox. Kuiox menerobos angkasa, berubah menjadi sambaran petir, merobek lapisan awan dan terus-menerus melintasi satu demi satu pegunungan. Kecepatan Kuiox jauh melampaui kecepatan Abyssal Spaceship. Dengan Kuiox berlari dengan kecepatan penuh, keduanya terus mendekati Kekaisaran Sumber Buddha. Pada saat ini, Akademi Pemakaman Surgawi dikepung oleh roh kematian, hantu yin, dan raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan Azure God Mansion bersama dengan angkatan bersenjata kekaisaran di seluruh Azure God kontinen mempertahankan Celestial Burial Academy dengan gigih, memukul mundur gelombang demi gelombang roh kematian, hantu yin, dan raksasa. Akan tetapi, roh kematian, hantu yin, dan raksasa ini tidak terhitung banyaknya, tidak peduli bagaimana mereka dibunuh, masih banyak lagi yang terus menyerbu ke depan tanpa henti. Suara pertempuran mengguncang langit, darah mengalir seperti sungai. Pertempuran itu telah berlangsung selama setengah bulan, kabut darah dari para prajurit yang tak terhitung jumlahnya bahkan menodai langit menjadi merah. Satu demi satu pasukan dari Kekaisaran Benua Dewa Biru dirobek-robek oleh roh kematian dan hantu yin, ki kematian dan ki hantu yang tak terbatas terus-menerus menyelimuti Akademi Pemakaman Surgawi, seolah-olah telah jatuh ke neraka tak berujung. Raungan dahsyat terus terdengar dari 9 langit di atas, tempat Beruang Biru telah mewujudkan wujud sejati pendukung langit, melancarkan pertempuran sengit dengan Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan, Dewa Kematian yang abadi, dan Iblis Hati Kuno. Selama bertahun-tahun ini, kekuatan Azure Bear telah meningkat pesat, tetapi menghadapi aliansi 3 Iblis Kuno, Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan, Dewa Kematian yang abadi, dan Iblis Hati Kuno, kekuatannya masih secara bertahap mulai melemah. Zheng Yongjiang, Dewa Pedang Silong, dan yang lainnya juga terkunci dalam pertempuran mematikan dengan para elit klan Iblis Abadi dan Sekte Iblis Dunia Bawah. Baik Zheng Yongjiang maupun Dewa Pedang Silong dan yang lainnya, mereka semua terluka, darah mereka membasahi baju zirah suci mereka. Dan yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, Zheng Qianqian semuanya dengan gigih mempertahankan Gunung Pemakaman Surgawi, menumpas gelombang demi gelombang roh kematian yang memberontak. Bahkan dengan eliksir yang terus-menerus menopang mereka, setelah setengah bulan pertempuran putus asa, mereka semua mencapai titik kelelahan. Seluruh Akademi Pemakaman Surgawi dipenuhi dengan aura tekad yang tragis. Tiba-tiba, Long Qingxuan diserang oleh roh kematian dan terus mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Kakak ipar, melihat ini, Yang Linger berteriak kaget dan marah, bergegas mendekat, pedangnya menebas dan membunuh roh kematian. "Aku baik-baik saja,
Long Qingxuan menggelengkan kepalanya, berdiri, dan sekali lagi terlibat dalam pertempuran dengan roh kematian yang menyerbu keluar. Wan Ning, Zheng Qianqian, dan wanita lainnya melakukan hal yang sama, mendorong mundur, lalu menyerbu maju lagi, melawan roh kematian. Pada saat ini, larangan susunan agung di Gunung Pemakaman Surgawi diaktifkan sepenuhnya. Susunan pedang di puncak gunung melepaskan ki pedang ke surga, kadang-kadang menghancurkan anggota klan iblis abadi dan sekte iblis dunia bawah yang mendekat. Justru karena adanya susunan pedang di puncak itulah para elit dari klan iblis abadi dan sekte iblis dunia bawah belum berhasil menerobos masuk ke dalam rumah gua Dewa Azure. Dewa dunia bawah yang tak terkalahkan melepaskan pukulan, melemparkan kobaran api iblis ke arah beruang biru. Beruang biru, kau tak akan mampu bertahan, kalian semua akan mati di sini. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, memangnya kenapa? Beruang biru itu meraung ke langit, cakar beruangnya yang besar menyerang. Dewa kematian abadi, yang diselimuti gelombang ki kematian abadi, mencibir dingin, beruang biru, kali ini, aku akan memurnikanmu menjadi roh kematian terkuatku. Dengan kata-kata ini, tangannya memadatkan ki kematian abadi menjadi pedang kematian abadi, menebas ke arah beruang biru. Beruang biru hendak menggunakan cakarnya untuk bertahan ketika tiba-tiba, kitab suci tubuh iblis hati dao milik iblis hati kuno dikeluarkan, dan ki iblis yang memenuhi langit menyelimuti beruang itu. Pikiran beruang biru menjadi kabur sejenak, dan saat ia kembali waspada, pedang kematian milik dewa kematian abadi sudah mengenainya. Si beruang Azure berhasil menghindar, namun dadanya tetap terluka oleh pedang kematian abadi. Sang dewa kematian abadi tersenyum dingin, matanya dipenuhi dengan tatapan haus darah, saat pedang kematian abadi sekali lagi berayun ke arah beruang biru. Tentara dari semua kekaisaran besar di benua Dewa Biru masih terus menyerbu, tetapi meski begitu, mereka tidak dapat menahan roh kematian dan hantu Yin yang tak terhitung jumlahnya. Yang Linger dari Azure God Mansion, bersama dengan Long Qingxuan, Wan Ning, Zheng Qianqian, dan sekelompok murid, mengalami semakin banyak luka. Wajah Yang Linger pucat, dikelilingi oleh serangan roh kematian yang tak henti-hentinya, dia tidak dapat menahan perasaan putus asa. Belum pernah sebelumnya dia merasa putus asa seperti itu. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melihat di langit yang jauh munculnya 15 matahari berwarna ungu keemasan. 15 matahari berwarna ungu keemasan melayang di atas 9 langit, cahaya ungu keemasannya menerangi seluruh langit, dan miliaran ki kematian serta ki hantu semuanya tertutupi oleh cahaya ungu keemasan. Akademi Pemakaman Surgawi, yang telah diliputi oleh miliaran ki kematian dan ki hantu, tanpa seberkas cahaya pun, pada saat itu, tampak diselimuti lapisan cahaya ungu emas. Apa yang terjadi? 15 matahari berwarna ungu emas telah muncul di langit. Semua orang yang terkejut dengan kemunculan tiba-tiba 15 matahari berwarna ungu emas tidak dapat menahan rasa takjub. Zheng Yongjiang, sang beruang biru, sang dewa kematian abadi, dan yang lainnya juga menoleh dengan heran. Di bawah 15 matahari berwarna ungu keemasan, sebuah sosok berdiri tegak. Sosok ini, yang membawa 15 matahari berwarna ungu emas, sedang melangkah di udara. Suatu kekuatan yang luar biasa dan tak terbatas melanda langit dan bumi. Kemanapun sosok itu lewat, roh kematian dan hantu Yin yang tak terhitung jumlahnya, juga iblis-iblis besar, semuanya terguncang sampai mati. Pada saat itu, semua orang merasakan kekuatan yang menjulang tinggi di atas seluruh langit yang terpancar dari sosok tersebut. Langit dan bumi bersinar bersama. Sosok itu tiba-tiba meraung, dan dengan pukulan, gemuruh itu bergema di seluruh langit dan bumi. Jejak tinju raksasa berwarna ungu emas merobek udara. Tidak seorang pun pernah melihat cetakan kepalan tangan sebesar itu sebelumnya. Ketika jejak tinju itu diluncurkan, bumi bergetar, gunung demi gunung, dan hamparan tanah semuanya bersinar terang. Seluruh dunia tampak memancarkan cahaya. Jejak tinju itu, bergulir dan berputar, mengubah miliaran roh kematian, hantu Yin, dan setan besar menjadi butiran pasir. Tidak peduli seberapa kuat roh kematian, hantu Yin, atau iblis besar, tidak ada yang dapat menahan kekuatan pukulan ini. Yang Linger dan Long Qingxuan, setelah mendengar suara yang familiar ini, tiba-tiba menangis. Kakak laki-laki, saudara Xiao Tian, kakak laki-laki, kakak Xiao Tian, Zheng Yongjiang, Dewa Pedang Silong, dan lainnya semuanya sangat terguncang. Sekali lagi, tatapan semua orang tertuju pada sosok itu. Yang mulia, Kaisar Surgawi Yang. Itu Kaisar Surgawi Yang. Kaisar Surgawi yang telah kembali. Semua orang melihat sosok itu dengan jelas,
mendidih karena kegembiraan, kegembiraan, dan air mata. Kaisar surgawi yang telah kembali. Bunuh itu.